pertama, Kak Deborah Pranita selaku founder Soko Finansial sekaligus sebagai narasumber kita yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu pada acara hari ini. Yang kedua, untuk Kak Mailani Rizky Safira selaku project leader webinar kita hari ini. Dan tentunya teman-teman yang saya sambut dengan hangat, para peserta webinar Soko Finansial yang telah bergabung bersama di pagi hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Nah, hari ini webinar ini berjudul Kesempatan Gen Z Meraih Kesuksesan Melalui Investasi Bersama Soko. Dan perkenalkan, nama saya Syifa Delia selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari yang cerah ini. Dan selanjutnya, marilah kita memulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kepada para peserta diharapkan untuk meresapi makna dan mengikuti nyanyian lagu Indonesia Raya. Baik, rangkaian berikutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari project leader kita, yaitu Kak Mailani Rizky Safira. Tetapi, karena Kak Mailani hari ini sedang berhalangan hadir, maka sambutan akan diwakilkan oleh Kak Safri Adrian. Untuk Kak Safri, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, ya terima kasih Kak Jihan, Kak Syifa ya selaku MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Walaupun lagi bulan puasa ya, tapi tetap semangat kan ya masih pagi. Semoga juga kabarnya baik juga. Pertama-tama yang saya hormati ya Kak Deborah Aprianita SECFP AWP selaku founder Soko Finansial sekaligus di sini sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Safri selaku ketua pelaksana. Di sini saya menggantikan Kak Melani Rizky yang sedang berhalangan. Mungkin dari saya singkat saja sih. Jadi esensi dari kegiatan webinar itu untuk merupakan wujud kepedulian ya dari Soko Finansial untuk terus mengembangkan wawasan dan pengetahuan di bidang literasi dan edukasi keuangan khususnya buat generasi muda di Indonesia. Sudah banyak juga webinar yang dilaksanakan oleh Soko Finansial seperti terkait self development, terus ada personal branding juga, pernah entrepreneur juga, atau yang lainnya. Dan sekarang ini kita akan belajar terkait investasi. Saya yakin juga teman-teman di sini merupakan anak-anak muda yang memang punya ketertarikan dengan dunia investasi. Jadi semoga dengan mengikuti acara ini kita semua dapat menggali wawasan dan mendapatkan berbagai informasi baru yang pastinya sangat berguna di kehidupan kita di masa depan gitu. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk dicatat dan diimplementasikan nanti materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Apabila nanti juga ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan juga terdapat sesi tanya jawab dan diskusi, nanti teman-teman bisa memaksimalkan di sesi tersebut. Semoga dapat memberi kesan yang baik buat teman-teman semua.
Dan webinar ini juga termasuk ke dalam kegiatan rutinnya dari Soko Finansial diadakan setiap bulan. Jadi kalau teman-teman penasaran nih kira-kira ke depannya akan ada webinar apa lagi sih atau enggak misalnya jangan lupa juga follow akun Instagram dan kunjungi juga website Soko Finansial biar teman-teman tuh tahu gitu produk-produk apa aja yang ada di Soko Finansial. Oke, mungkin itu aja sih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaftar dan selamat bergabung juga pada webinar kali ini dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat ya yang besar bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dan dalam penyelenggaraan acara ini, terutama kepada narasumber Kanibora dan seluruh panitia yang sudah merancang dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, begitu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Safri atas sambutannya. Bener banget teman-teman, semoga kalian bisa mengaplikasikan materi-materi hari ini untuk kehidupan kalian ya teman-teman. Dan juga aku mau ngucapin selamat berpuasa bagi teman-teman muslim yang menjalankan. Dan aku mau nanya nih, yang lagi puasa ataupun yang lagi nggak puasa, masih semangat nggak sih buat ngikutin webinar dari pagi hari yang cerah ini? Kalau misalkan kalian masih semangat, aku mau tes ombak dulu nggak sih? Aku mau ngetes Ombak, coba kalian komen satu di kolom chat. Aku pengen tahu nih, kalian semangat gak sih? Karena aku sendiri ya, selaku MC tuh semangat banget nih buat ngikutin webinar pada pagi hari ini. Karena sangat insightful banget nih pastinya ya nggak sih teman-teman? Dan juga, wih rame banget nih di kolom komentar. Aku jadi makin semangat nih. Sangat membara gitu. Dan juga buat teman-teman yang belum on cam, jangan lupa untuk on cam ya, biar biar kita sama-sama semangat untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Oke, aku juga makasih untuk antusiasnya teman-teman. Aku jadi makin antusias nih. Oke, jadi aku mau nanya nih, kalian tuh pagi-pagi ngebuka laptop itu mau dengerin webinar apa sih teman-teman? Di sini ada yang tahu nggak? Kita mau ngebahas tentang apa? Atau yang bisa baca di belakang aku ini? Ya benar banget teman-teman. Hari ini kita akan membahas webinar mengenai investasi yang tentunya kesempatan Gen Z meraih kesuksesan melalui investasi. Nah, teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang ingin mempelajari mengenai investasi atau teman-teman di sini ada yang belum tahu gitu investasi itu jenisnya apa aja, terus manfaat untuk kita tuh apa aja, dan tentunya manfaatnya tuh banyak banget teman-teman. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih lengkap, kita akan mendengarkannya dari narasumber kita yaitu kan Deborah. Tapi sebelum itu aku mau manggil partner aku dulu nih, Kak Afra Nabila, selaku moderator yang akan membantu aku nih untuk menjalankan rangkaian acara pada pagi hari ini. Oke, mungkin Kak Afra Nabila boleh. Oke, terima kasih kepada Kak selaku MC acara webinar pada pagi hari ini tentang waktu dan kesempatannya. Dan selamat pagi semuanya, selamat datang di acara webinar bersama Soko Finansial. Dan hai semuanya, apakah kalian masih semangat? Aku mau lihat juga nih tentang kesemangatan kalian, kasih reaction ataupun chat di kolom chat. Tulis semangat di chat nih, aku mau lihat betapa semangatnya kalian. Waduh, semangat dong Kak. Ayo dong lagi-lagi, siapa nih yang semangat? Wah, udah banyak nih yang semangat. Semangat 45. Oke. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Afra Nabila selaku moderator di acara webinar ini dan memandu sekaligus acara webinar tersebut. Oke, seperti yang kita tahu bahwa yang tentang topik kita kali ini dari Kak Syifa yaitu tentang investasi. Nah, investasi ini kan terdapat sebuah narasumber nih kita nih. Nah, kita kenalan lebih lanjut tentang narasumber kita biar lebih akrab dan lebih enak tentunya untuk sesi diskusi pada kali ini. Untuk operator, boleh minta tolong tampilin profilnya ya. Oke, sudah muncul.
Nama Deborah Aprilianita SECFAWP dengan pendidikan S1 Ekonomi Manajemen Keuangan Universitas Atma Yogyakarta dengan berbagai pengalaman organisasi dan tentunya pengalaman bekerja di bidang manajemen keuangan. Dan tentunya masih banyak pengalaman lainnya. Dan terima kasih operator telah membantu menampilkan profil dari Kak Deborah ini. Oke, untuk di selanjutnya ini juga tak kalah seru karena kita di webinar ini tuh ada hadiah ya. Hadiahnya itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu ada GoPay dan OVO senilai 400K untuk 4 orang, untuk orang yang paling kreatif dan paling seru untuk nge-sharing di story tentang webinar ini, dan jangan lupa mention Instagram Soko Finansial. Dan yang kedua masih ada hadiah lain yaitu 2 kelas Soko Finansial senilai 500K untuk kalian yang paling tepat dan cepat nilai tepat dan cepat menjawab kuis tersebut. Nah, iya nih, jangan lupa ya untuk story di Instagram keseruannya. Oke, untuk kita acara selanjutnya, karena tanpa berlama-lama, kita panggil aja Kak Deborah. Halo Kak Deborah, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Afra. Oke, bagaimana kabarnya Kak Deborah dan lagi apa nih kesibukannya? Oke, lagi apa kabarnya baik banget. Sebenarnya ini ya, saya sedang selain lagi ngebangun Soko ini buat teman-teman, terima kasih udah join. Saya juga lagi ambil kuliah S2 dan juga lagi jadi konsultan keuangan buat karyawan-karyawan perusahaan. Jadi nanti semoga saya bisa sharing ya buat teman-teman semua pada pagi hari ini. Wah, tentunya Kak Deborah sangat bersemangat dan sangat siap sekali untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan kepada Kak Deborah, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Afra. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi buat kita semua. Ini pagi-pagi pada udah join di apa webinarnya Soko ya. Padahal lagi puasa, weekend lagi, terus habis itu lagi liburan gitu kan. Terima kasih banget buat teman-teman udah join di acara webinar Soko. Jadi di sini saya akan sharing bagaimana sih teman-teman generasi Z ini bisa apa namanya untuk bisa berinvestasi ya. Aku pengen sharing untuk ke teman-teman semua nanti bagaimana sih kita bisa menaikkan aset kita, apalagi teman-teman lahir di dunia yang serba digital ya. Kalau saya dulu di tahun 2006 waktu saya kuliah, dulu mau investasi itu tuh kesusahan kayak gitu. Padahal saya udah tertarik nih di dunia saham, tapi waktu itu modalnya itu tuh apa butuh gede kayak gitu. Saya sharing dulu ya. Jadi kita nanti akan tahu sebenarnya apa sih yang bisa diraih sama generasi Z di era digital ini kayak gitu. Jadi waktu dulu saya kuliah itu tuh modal harus 10 juta kayak gitu. Dan itu baru untuk di saham ya kayak gitu. Dan kita bisanya pakai dummy karena waktu itu zaman dulu orang tua itu tuh nggak percaya sama yang namanya investasi saham kayak gitu. Itu dibilangnya itu judi kayak gitu. Karena memang ada beberapa orang yang sampai jual rumah waktu dulu itu tuh investasi katanya trading di saham kayak gitu. Tapi ternyata diusut-usut mereka trading di forex kayak gitu. Oke, sorry teman-teman panitia boleh aku yang share screen karena ada beberapa yang aku tambahin. Oke, terima kasih. Aku share screen dari punya saya sendiri ya teman-teman. Sebentar. Oke, di sini kita mengambil tema kesempatan generasi Z meraih kesuksesan melalui investasi bersama Soko. Jadi memang di Soko ini kita juga ada kelas-kelas tentang investasi. Kalau next teman-teman di sini pengen belajar tentang investasi, kita juga mengakomodasi itu. Nah, di sini apa sih sebenarnya investasi? Kadang orang-orang berpikir kalau investasi itu tuh kayak beli rumah, terus habis itu beli mobil itu adalah investasi. Tapi teman-teman harus tahu ya, kalau kayak rumah terus habis itu mobil itu kalau tidak digunakan secara produktif itu bukan investasi. Kecuali next teman-teman dapat nih warisan rumah kayak gitu. Nah, itu baru dikatakan investasi kayak gitu buat kita yang dapat kayak gitu. Tapi semisal kalau kita
yang menggunakan rumah, otomatis kan rumah itu berfungsi sebagai tempat tinggal yang ada biaya-biayanya, entah itu renovasi, entah itu ada biaya untuk apa namanya pembayaran pajak kayak gitu kan. Terus nanti bakal ada untuk hal-hal yang memang rumah itu tuh memerlukan biaya untuk apa namanya untuk bisa tetap nyaman ditinggalin kayak gitu kan. Nah, itu berarti kan memakai dana kita untuk memaintain gitu ya. Kalau mobil itu juga kadang orang berpikir mobil itu investasi, investasi dari mana? Orang beli tahun kemarin jual hari ini kita rugi kayak gitu kan. Belum kalau dia ada pembayaran pajak terus habis itu ada apa namanya eh, untuk servis kayak gitu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya menurut saya bukan investasi, tapi fungsinya sebagai yang pertama kalau kendaraan mobil itu sebagai alat transportasi. Kalau rumah ya fungsinya sebagai tempat tinggal, tapi bukan investasi. Ketika investasi itu kalau masih KPR itu berarti next itu yang udah lunas nanti terima warisan rumah itu baru bisa dikategorikan itu investasi. Kecuali teman-teman udah punya rumah terus itu dikos-kosin atau dikontrakin. Nah, itu investasi. Tapi kalau itu masih KPR, itu masih apa namanya ditinggalin kayak gitu, itu bukan investasi kalau menurut saya karena kita tidak menerima manfaat di masa yang akan datang untuk bisa apa namanya dipakai kayak gitu. Nah, kalau investasi itu berarti adalah kegiatan menempatkan dana atau sesuatu jenis aset pada periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan dan meningkatkan nilai. Jadi investasi itu tuh kita punya uang, kita punya aset kayak gitu, tapi nilainya berkembang, tapi kita bisa gunakan selama kita hidup kayak gitu. Nah, ini adalah yang kadang kita ada yang salah persepsi kalangan masyarakat. Kadang orang tua kita, udah deh teman-teman nanti habis lulus kerja kayak gitu, kamu kerja terus habis itu punya duit beli rumah, beli mobil kayak gitu kan. Nah, itu menurut saya itu memang setiap orang pasti butuh ya kendaraan ataupun rumah kayak gitu. Tapi itu bukan investasi kayak gitu. Kalau investasi ya kita pasti bisa menerima manfaat kayak gitu. Nah, ini generasi Z sekarang banyak banget teman-teman di generasi Z ini bisa memanfaatkan teknologi, banyak banget aplikasi-aplikasi dan juga banyak banget produk-produk keuangan dan investasi ataupun bisnis itu sekarang muncul di Indonesia kayak gitu. Kita tahu sekarang ada yang namanya tabungan emas. Kalau dulu kita nggak ada tabungan emas ya kita harus beli emas batangan kayak gitu. Sekarang kita mulai dari 10.000 aja itu bisa memiliki tabungan emas kayak gitu. Nah, ini teman-teman boleh cek deh. Tapi ini ya, kemarin ada yang sharing ke saya, Kak, saya juga beli kok, kayak gitu. Tapi di Tokopedia, atau mungkin di Shopee, walaupun mereka disangkutin sama pegadaian emas ya, belinya di pegadaian emas ya. Teman-teman bisa cek, sekarang banyak perbankan, pegadaian emas, terus ada apa ya, saya lupa kita tadi ada ya tadi di bumpernya Soko itu tuh sama kerjasama sama Gold investasi atau apa ya saya lupa. Nah itu juga bisa teman-teman mulai dari 10.000 itu udah bisa berinvestasi di tabungan emas kayak gitu. Dan teman-teman tahu ya nanti saya akan tunjukkan seberapa besar kenaikan harga emas dari tahun ke tahun kayak gitu. Dan ini kalau teman-teman ngerasa Kak, kita kan masih kuliah kayak gitu. Kita belum punya uang atau kita belum memiliki pendapatan kayak gitu. Tapi kan teman-teman dapat uang saku kayak gitu. Nah, uang saku itu bagaimana sih caranya agar kita bisa sedikit-sedikit kita puterin nih buat kita belajar bagaimana cara produk investasi ini bekerja. Next, kalau kita udah kerja, itu teman-teman bisa melipat gandakan uang pendapatan teman-teman atau gaji teman-teman menjadi lebih bagus lagi karena teman-teman udah belajar nih dari zaman kuliah pola dari produk-produk keuangan kayak gitu. Nah, selain ada tabungan emas, itu tuh ada yang namanya obligasi kayak gitu. Nah, obligasi itu apa sih kayak gitu? Kok banyak ya obligasi berseliweran. Kadang teman-teman kalau tahu ya ada Sukuk kayak gitu kan, terus ada Sun, terus ada ORI 054. Nah, itu adalah surat utang negara. Jadi negara itu tuh butuh modal atau dana untuk membiayai negara untuk pembangunan infrastruktur, untuk bikin bendungan dan lain-lain. Nah, itu biasanya mereka
selain dari pajak, itu tuh pinjam dana mengeluarkan surat utang ke masyarakat. Dan itu biasanya nanti teman-teman dapat yang namanya bunga atau kupon, dan di situ nanti akan dibayar setiap bulan kayak gitu. Tapi memang kalau obligasi itu pakai modal minimal itu adalah 1 juta kayak gitu. Nah ini karena memang mereka punya minimum ya, minimum, dan teman-teman sekarang bisa beli kayak di aplikasi-aplikasi peer-to-peer lending, di Bareksa, yang reksadana itu mereka juga jualan nih obligasi. Terus habis itu ada di perbankan. Nah, akses-akses itu sekarang jauh lebih mudah ya. Kita nggak harus datang ke bank, kita online aja, kita bisa daftar, kita bisa beli kayak gitu. Nah, obligasi ini juga lebih baik kalau kita daripada nabung di deposito atau tabungan biasa kayak gitu. Dan biasanya kalau yang punya pemerintah itu udah pasti bakalan dikembalikan. Jadi jangan sampai kadang Kak takut nih nanti kalau misal nggak terbayar, jangan takut ya, kalau obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah pasti bakal dibalikin kayak gitu. Biasanya ada yang dipinjam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah itu tergantung produknya kayak gitu. Itu obligasi ya. Jadi teman-teman ini lebih oke sih daripada deposito. Kenapa sih orang-orang kalau zaman dulu itu adalah orang-orang yang punya uang gede itu yang ditawarin sama bank, biasanya nasabah-nasabah prioritas kayak gitu. Tapi sekarang enggak, sekarang kita bisa mengakses untuk bisa langsung beli secara digital kayak gitu, dan semua orang punya kesempatan untuk ini kayak gitu. Jadi kita di generasi, kalau saya kan milenial, kalau teman-teman di generasi Z itu jauh mendapat peluang untuk bisa menaikkan aset kita dengan lebih baik lagi dibanding dengan adanya inflasi. Teman-teman tahu kan ya, kalau semisal kita tidak belajar tentang investasi, next teman-teman bakalan kayak ya udah deh nabung yang di tempat aman-aman aja deh, apa deposito. Nah, kalau di deposito teman-teman harus hitung itu inflasi berapa, terus bunga depositonya berapa, terus biaya-biayanya berapa. Apakah teman-teman mau uangnya itu tuh menurun nilainya, atau teman-teman pengen next ke depan kehidupan yang lebih baik lagi, ekonomi standarnya lebih naik lagi, ya kita mau nggak mau harus tahu nih mana-mana produk-produk investasi yang bisa menaikkan aset kita kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cek nanti saya akan jelaskan juga satu-satu mana nih yang paling menarik bunga dari masing-masing produk-produk investasi ini. Terus ada yang namanya reksadana. Nah, reksadana ini mungkin teman-teman udah familiar ya, kayaknya anak-anak muda zaman sekarang, kemarin ada yang ikut kelasnya Soko, itu tuh anak SMP loh. Aku sampai heran, wah SMP, dia SMP, kalau teman-teman di sini mahasiswa, bayangkan SMP itu tuh masih ada SMA dan kuliah 7 tahun lagi. Kalau dia bisa mengembangkan dana uang saku yang dikasih sama orang tuanya, itu tuh dia pasti nanti pas kerja, dia asetnya jauh lebih besar kayak gitu. Dia akan bisa mengelola itu dengan baik kayak gitu. Dan kemarin di Soko pun ada tim Soko itu tuh juga ternyata Kak aku udah mulai invest kayak di kripto kayak gitu. Aku udah ngembangin 16 kali dari modal kayak gitu. Wah luar biasa banget kan, maksudnya oh ternyata anak-anak zaman sekarang udah mulai melek nih sama investasi, dan mereka punya uang 100.000 itu tuh kalau dikalikan 16 bisa 1.600.000. Kalau punya 1 juta bisa 16 juta. Nah ini kalau di reksadana teman-teman juga bisa belajar tentang reksadana campuran, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Nah, itu teman-teman bisa coba di sini dulu. Kalau reksadana ini tergolong masih ada yang aman, kayak reksadana pasar uang, itu adalah reksadana yang isinya sama kayak deposito, atau mungkin di situ juga ada penyimpanan dolar. Jadi reksadana itu tuh sebenarnya portofolio yang digabungkan antara produk bank dan juga produk dari sekuritas atau saham kayak gitu. Kalau di pasar uang itu produknya adalah produk-produk bank yang kayak deposito, terus ada kalau kita saving di Falas kayak gitu kan. Terus kalau di reksadana pendapatan tetap itu biasanya kita campuran ya, ada produk perbankan sama yang obligasi tadi. Obligasi pun ada yang punyanya pemerintah, ada yang punyanya perusahaan kayak gitu. Jadi biasanya reksadana pendapatan tetap ini biasanya keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan reksadana pasar uang kayak gitu. Jadi teman-teman boleh cek, dan teman-teman bisa coba nih untuk berinvestasi di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap kalau ngerasa takut nih
kalau kayak masuk ke saham atau mungkin nanti masuk ke cryptocurrency kayak gitu. Karena kita buat belajar dulu kita sejauh mana sih kepercayaan sama produk-produk keuangan kayak gitu. Lalu ada reksadana campuran. Kalau reksadana campuran itu isinya portofolionya adalah 80% itu adalah saham, 20% itu adalah obligasi. Terus ada yang namanya reksadana saham, itu 90% di saham, 10% itu ada di pasar uang atau obligasi gitu. Nah, itu reksadana. Dan rata-rata kalau di reksadana itu kita udah terima net bersih ya. Jadi yang udah dipajukin itu adalah manajer investasinya kayak gitu. Jadi di reksadana ini kalau teman-teman mau coba itu menarik banget. Lagian sekarang reksadana itu kalau teman-teman pakai aplikasi Livin yang punya Bank Mandiri itu tuh bisa dimulai dari 50.000 atau 20.000 kalau nggak salah ingat saya. Tapi kalau yang di aplikasi kayak Bibit, Bareksa, terus Ajaib kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman paling nggak dengan modal 100.000 itu udah mulai bisa berinvestasi di reksadana. Terus habis itu ada saham. Nah, ini kan kalau dari dulu saya terjun di dunia investasi, saya terjun di dunia keuangan itu gara-gara dosen saya namanya Prof. Sukma. Dan saat ini saya balik ke kampus lagi buat kuliah S2. Saya ngejar dia juga kayak gitu karena ilmunya dia luar biasa banget. Prof. Sukma ini dulu pas saya kuliah di tahun 2006, dia itu cerita, saya ini nabung saham. Saya ini kalau kasih cucu saya itu tuh nggak boneka, nggak rumah-rumahan atau mainan anak itu tuh enggak. Tapi saya belikan dia saham kayak gitu. Itu dulu dia cerita, dia punya saham Telkom, ini sampai saya merinding. Sampai sekarang itu kalau saya cerita itu, saya punya saham Telkom, total investasi 10 tahun itu adalah 50 juta, itu jadi 1 M kayak gitu. Dan itu yang membuat saya apa sih yang bisa apa sih yang bisa menaikkan aset segitu besarnya kok bisa berlipat gandanya sebesar itu ya kan saya dulu penasaran ya makanya saya dulu ikut kegiatan kampus kayak pojok bursa kayak gitu ya mungkin di kampus teman-teman yang ekonomi ada ya biasanya ada galeri investasi atau pojok bursa yang biasanya kerjasama sama sekuritas-sekuritas nah itu teman-teman bisa masuk ke situ juga dulu saya belajar di situ karena cerita Prosukma tadi kayak gitu itu sangat kayak jadi pikiran buat saya oh menarik ya di saham ini tapi apakah di saham ini nih bisa untuk berinvestasi semua jawabannya tidak kayak gitu karena banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini mereka hanya IPO dan mendapatkan uang dana dari masyarakat di situ nggak dikelola sahamnya makanya penting kenapa teman-teman belajar ya tentang saham kalau saham ini apa nah tadi kalau obligasi itu kan negara butuh dana buat operasional negara ya. Nah, kalau saham ini adalah perusahaan itu kan juga untuk menaikkan asetnya mereka juga butuh dana, cari modal. Nah, cari modalnya mereka IPO kayak menghimpun dana dari masyarakat. Nah, ini saham ini di perusahaan-perusahaan yang di bursa IPO itu mereka menghimpun dana dari masyarakat terus nanti kalau perusahaan operasionalnya berjalan mereka dapat laba lebih besar. Nah, itu nanti akan dibagikan ke pemegang saham kayak gitu. Jadi, biasanya yang disebut dividen, nah itu adalah laba yang dibagikan. Kadang kan ada perusahaan-perusahaan kok nggak bagi laba ya, mungkin dia untuk ekspansi perusahaan. Nah, ini saham. Jadi, saham itu adalah produk antara perusahaan itu tuh menjual sebagian asetnya untuk dibeli sama masyarakat sebagai pemegang saham bentuknya kayak surat kontrak kerja kalau dulu tuh masih manual yang kertas kayak gitu ya sekarang teman-teman digital kayak gitu kan nah ini teman-teman bisa beli lot ya satuannya ya satu lot itu 100 lembar kayak gitu nah ini saham ini menarik karena kalau kita bisa dapat ini perusahaan-perusahaan yang oke atau mungkin teman-teman bisa ambil saham LQ45 perusahaan-perusahaan yang memang valuasinya sudah besar kayak BCA, BRI, Astra. Terus kemarin Goto masuk, tapi kalau saya sih enggak ya. Untuk saat ini Goto kita tunggu sampai 5 sampai 10 tahun. Apakah mereka masih oke atau enggak? Karena kalau di saham kita mau berinvestasi, kita harus belajar masalah fundamental perusahaan. Kita pelajarin usaha-usaha si nasabah ini nih seperti apa. Nah, itu di saham. Di saham itu mungkin kalau teman-teman di sini kayaknya ini kalau yang tertarik sama dunia investasi, saya yakin teman-teman di sini udah mencoba buat berinvestasi ya. Coba-coba nih di saham kayak gitu ada yang bisa kasih return dalam setahun 20%, ada yang mungkin bisa ratusan persen selama 3 sampai 4 tahun. Nah, itu memang bisa kayak gitu. Kalau teman-teman memang menguasai analisa fundamental perusahaan kayak gitu. Nah,
saat ini selain tadi ada saham, obligasi, reksadana, ada yang namanya crowdfunding bisnis kayak gitu. Nah, ini juga menarik banget ya buat kita kayak gitu. Kita yang nggak punya modal gede, kita yang nggak punya waktu untuk pengen berbisnis atau pengen jadi entrepreneur. Sekarang ini ada produk digital yang mereka itu menggabungkan uang bersama untuk jadi modal bikin bisnis bareng kayak gitu. Contohnya apa? Kalau yang terkenal mungkin teman-teman ada yang namanya Bishare kayak gitu. Kalau kemarin saya jadi konsultan buat di Bali itu ada namanya rame-ramein aja kayak gitu. Di sana itu tuh saya cerita ya kalau di sana itu kalau di Bali itu tuh mereka crowdfunding buat franchise. Jadi usaha bisnisnya franchise kayak Es Teh Indonesia. Mungkin teman-teman familiar ya, Es Teh Indonesia yang di Bali itu adalah semuanya ya, baik yang di Merdeka, terus habis ada yang di Gianyar, ada yang di Singaraja, ada yang di Canggu. Itu semuanya punyanya rame-ramein aja dan itu hasil crowdfunding penghimpunan dana masyarakat di Bali kayak gitu dan mereka bagi hasil kayak gitu. Dan saya lihat kalau yang di tengah kota itu BEP 1 tahun, kontrak kerja crowdfunding ini 4 tahun. Jadi 3 tahun berikutnya itu adalah ya kita terima bonusnya aja kayak gitu sampai habis kontrak kerjanya. Dan setelah kontrak kerjanya selesai itu biasanya nanti barangnya dijual kayak gitu kan, yang udah ada kayak peralatan mesin kayak gitu. Kalau udah close mereka ngerasa ini udah tidak oke lagi nih kayak gitu, mereka jual semua produknya itu terus dibagikan lagi nih ke investor hasil penjualannya. Itu menarik loh crowdfunding. Yang saya pelajarin di Bali di rame-ramein itu menarik. Dan next mereka buka lagi kayak kemarin tuh apa ya, mereka Mixui juga ada, terus habis itu ada mie apa saya lupa mie apa, dan itu selalu slotnya habis kayak gitu karena memang kalau mereka yakin perputaran bisnis ini bagus dan itu kan ada proposal bisnisnya ya, dan mereka pasti mau menaruh uang jauh lebih banyak kayak gitu karena daripada kita mau pengenlah jadi entrepreneur padahal kita nggak ada jiwa entrepreneur karena memang menjadi seorang entrepreneur itu tuh memang jiwanya harus kuat ya. Nah kalau nggak ada jiwa tapi entrepreneur tapi kita pengen bisnis, sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi yang kalau kita bisa menganalisa proposal bisnis, misal kayak kemarin kalau di Bishare itu ada Google Box mau dibangun di Dieng. Nah itu baru ada crowdfunding. Nah coba deh teman-teman cek di Bishare, ada aplikasinya Bishare. Di situ tuh ada dia itu lagi menghimpun dana buat bikin Google Box di Dieng. Teman-teman tahu ya yang di Wonosobo. Dieng itu tuh kawasan yang dingin, pemandangannya bagus kayak gitu kan. Nah, itu mungkin bisa salah satu pilihan investasi kayak gitu. Terus ada yang namanya peer to peer lending. Nah, ini saya juga kalau kayak lagi males di saham atau apa, biasanya saya masukkan di peer to peer lending. Nah, peer to peer lending itu apa? Peer to peer lending itu adalah kita itu tuh kayak menemukan antara pengusaha dan juga orang yang punya dana. Sebenarnya sekarang intinya sama ya, ada orang mau bisnis bareng tapi nggak punya modal atau modalnya kurang kayak gitu. Nah itu ditemukan di aplikasi peer-to-peer lending. Jadi di sini ada orang-orang yang usaha, itu ada yang BUMN juga kayak gitu, pinjem nih di peer-to-peer lending kayak gitu kan. Terus dihimpunkan dari peer-to-peer lending ini uang-uang masyarakat kayak gitu. Terus habis itu dibagi hasil lah dengan return. Dan menurut saya menarik ya karena ada yang kategori A, B, dan C. Semakin ke C itu biasanya mereka itu tuh agak kadang telat bayar, tapi masih oke lah. Kadang dia walaupun telat masih bayar kayak gitu kan. Nah kalau yang kategori A itu ada di aplikasi Acceleran. Kan banyak ya, ada Acceleran, ada Coinworks, ada Investri. Saya lupa. Ada satu lagi yang aplikasi itu saya pernah download tapi saya nggak pernah dapat slotnya saking ramenya kayak gitu. Ada itu saya lupa apa yang dia kerjasama sama Aku Laku kalau nggak salah. Nah itu tuh selalu slotnya habis karena memang yang kategori A aja dia bisa kasih return setahun itu 10%. Tapi memang ada pajaknya juga. Tapi menurut saya kalau kita bisa menganalisis dan kita bisa mendiversifikasi aset kita itu menarik ya daripada kita masukin di deposito atau tadi reksadana pasar uang. Saya kalau daripada reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap, saya pilih peer-to-peer lending. Tapi memang balik lagi, kita harus belajar tentang analisa
apa namanya dari perusahaan yang dipinjemin itu kan ada ya laporan keuangannya, terus analisa bisnisnya seperti apa, terus biasanya mereka menjaminkan apa. Nah, itu teman-teman bisa lihat dan pelajari di situ. Itu peer-to-peer lending. Nah, ini salah satu yang menurut saya juga menarik kalau kita nggak mau repot, nggak mau ini, tapi paling di awal kita screening aja laporan keuangannya aja kayak gitu. Terus selanjutnya sekarang ada yang namanya cryptocurrency. Dan saya cerita ya sama teman-teman, banyak orang-orang yang mungkin apa udah tua kayak gitu nggak percaya, tapi dosen saya Prof Sukma ini terjun langsung dan dia mau bikin buku tentang cryptocurrency kayak gitu. Dan menurut saya seorang apa dosen Prof Sukma kayak gitu aja mereka yakin dengan adanya cryptocurrency ini kayak gitu, dan dia memang hanya di koin kayak BTC, ETH kayak gitu ya. Kalau saya kan main di kayak meme PP dan juga BONG kayak gitu kan. Jadi memang apa namanya mereka percaya bahwa next ke depannya ini akan menjadi bisa dipakai sebagai alat tukar. Walaupun kadang kita di saat ini kita nggak percaya kayak gitu. Kayak dulu kayak apa sih Alibaba atau Amazon kok bisa ya jualan tanpa ketemu orang online dikirim terus transfer uang, nggak takut kalau apa namanya nanti uangnya hilang di transfer kayak gitu. Tapi nyatanya kita setelah berapa puluh tahun kita juga ada Tokopedia, ada Shopee, kita melakukannya kayak gitu. Nah, itu kadang kita kayak ya kayak udah ada ketakutan, tapi semakin kita udah di dunia digital, kita itu udah punya banyak bisa dapat ilmu dari berbagai sumber kayak gitu, dan kita bisa apa berkolaborasi kayak gitu untuk saling sharing kayak gitu. Nah, ini teman-teman manfaatkan karena di cryptocurrency ini menurut saya kalau teman-teman mau nyari yang aman aja kayak BTC apa di Bitcoin itu kan kayak kemarin nilainya sekarang udah mungkin 3 kali lipat dari sejak yang kemarin turun dalam kayak gitu kan. Nah, itu kan ada polanya. Nanti saya akan jelaskan juga ada pola ya, cara berinvestasi itu tuh ada polanya. Produk keuangan itu kadang orang kok saya rugi ya berinvestasi karena mereka tidak punya strategi entry dan exit. Biasanya mereka rugi kenapa? Karena mereka nggak tahu cara kerja produk investasi kayak gitu. Kalau teman-teman mempelajari, otomatis asetnya pasti bertumbuh kayak gitu. Tapi kalau sampai dia rugi, berarti dia tidak mendalami kayak gitu. Nah, ini ada horizon waktu investasi ya. Jadi saya akan jelasin dulu sebelum masuk nanti kayak, oh cara menganalisa kita beli kapan, jual kapan, kayak gitu. Kita itu harus tahu dulu kalau ternyata produk-produk investasi itu tuh ada yang namanya masa-masanya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nih mau mau berinvestasi tapi duitnya mau dipakai buat tahun depan ya jangan nabung di reksadana saham ataupun reksadana campuran ataupun saham kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau apa namanya nyimpan uang dana pensiun atau next mau ambil S2 apa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kayak gitu kan, ya jangan nabung di deposito atau tabungan apa reksadana pasar uang. Karena apa? Karena uangnya nggak akan berkembang kayak gitu. Tapi kalau tadi besok mau diambil terus lagi fluktuatif nggak bagus nih pergerakan di saham kayak gitu tiba-tiba rugi itu tetap diambil. Nah, itu makanya kenapa banyak orang yang nggak percaya lagi sama produk-produk investasi karena mereka nggak tahu cara kerja produk itu kayak gitu. Mereka tuh ya udah FOMO asal ikut berinvestasi. Ya udah deh aku nabung saham, ya udah deh aku ikut join di kripto. Tapi mereka tidak mempelajari. Makanya kenapa antara apa literasi dan inklusi di Indonesia itu jauh lebih apa tinggi inklusinya. Inklusi itu apa? Inklusi itu adalah praktek ya. Teman-teman udah mencoba produk-produk keuangan, udah mulai berinvestasi tanpa dibarengin dengan ilmunya kayak gitu. Nah, itu kenapa banyak orang yang akhirnya teman-teman saya pun udah apa seumuran dengan saya. Kemarin saya ajakin join lagi ke apa kayak ke Bitcoin. Mereka nggak mau kayak karena kemarin mereka sempat rugi kayak di saham karena banyak yang pom-pom saham ya, banyak influencer-influencer yang tidak bertanggung jawab, akhirnya yang mereka tadinya udah mau belajar, mau percaya nih, mau saham kayak gitu kan, tapi akhirnya mereka rugi, mereka nggak mau lagi di apa di cryptocurrency ataupun di saham lagi kayak gitu, karena itu tadi mereka tidak belajar hanya ikut-ikutan. Nah, kalau teman-teman tahu di sini kalau investasi jangka pendek kita hanya bisa nabung di deposito atau berinvestasi di deposito, reksadana pasar uang, obligasi yang umurnya kurang dari 1 tahun, terus habis itu peer-to-peer lending. Karena kalau di peer-to-peer lending, itu teman-teman bisa simpan, oh dipinjamkan hanya 2 bulan, oh dipinjamkan hanya 3 bulan, walaupun ada yang pinjam sampai 24 bulan. Tapi biasanya saya ngambil yang pendek-pendek antara 2 sampai 3 bulan kayak gitu. Karena menurut saya lebih
save ya, dan saya bisa pindah lagi, kayak gitu. Nah, ini investasi untuk jangka pendek. Kalau kita mau jangka menengah kayak gitu, itu kita bisa pakai reksadana pendapatan tetap, terus obligasi, terus ini obligasi teman-teman ada yang punya pemerintah, ada yang punya perusahaan ya. Biasanya yang punya perusahaan itu biasanya jauh lebih tinggi return-nya. Kemarin saya lihat punyanya apa ya, obligasi punyanya Telkom. Kemarin saya sempat menganalisa beberapa aset-aset produk keuangan itu apa di kelas apa manajemen corporate kayak gitu kan. Itu tuh punyanya Telkom itu tuh bagus obligasinya, dan kita tahu ya Telkom itu juga punya BUMN. Masa sih dia nggak akan membayarkan kayak gitu kan untuk apa namanya utangnya kayak gitu kan. Nah, ini juga mungkin teman-teman next bisa apa cek ya untuk obligasi apa namanya perusahaan, karena returnnya jauh lebih tinggi dibanding dengan obligasi pemerintah. Lalu ada reksadana campuran. Nah, reksadana campuran yang tadi isinya ada saham dan juga obligasi. Nah, ini kita bisa pakai untuk tujuan keuangan di atas 3 tahun, misal 5 tahun kayak gitu. Nah, ini bisa pakai reksadana campuran, pendapatan tetap, obligasi kayak gitu. Lalu untuk investasi jangka panjang kita bisa di emas, karena menurut saya emas itu nanti saya juga akan lihatkan ya. Menurut saya emas ini adalah safe haven, nilai lindung uang, dan banyak orang yang kayak ngapain sih di emas lama kayak nggak ada nilainya. Jangan salah teman-teman, ketika kondisi ekonomi nggak stabil, nilai emas itu adalah yang paling bakalan bisa naik. Kayak kemarin pas pandemi, pertama kalinya emas menyentuh harga di 1 juta di tahun 2020 di bulan April. Teman-teman mungkin yang ngikutin ya harga emas ya. Padahal di 2019 di bulan Desember itu dia baru di harga 770. Bayangkan. Nah, saya selalu bilang, pokoknya harus punya emas, dan juga kalau mau yang berisiko tinggi apa boleh pilih, tapi harus punya tabungan emas kayak gitu. Karena apa? Karena kalau ketika nih saham-saham lagi turun kayak gitu, kita punya tabungan emas lagi naik, kita jual beli ini kayak saham kayak gitu. Jadi kita tetap punya dana yang bisa liquid naik pas kondisi ekonomi tidak stabil kayak gitu. Nah, ini teman-teman kan bisa coba dulu ya. Oh, Kak, tadi kan nggak punya gaji atau penghasilan, coba dulu dari yang 10.000. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa untuk beli emas gitu, tabungan emas ya. Terus habis itu ada saham. Saham itu memang untuk jangka panjang, terus ada reksadana saham, terus ada crowdfunding bisnis, dan juga ada cryptocurrency. Dan mungkin teman-teman bisa pelajarin ini bertahap. Teman-teman masih punya banyak waktu, teman-teman masih mahasiswa, masih bisa ada spare waktu paling nggak seminggu 2 jam, daripada next saya sharing ya, kenapa ada Soko, karena saya sebagai advisor konsultasi buat karyawan-karyawan perusahaan, mereka itu nggak punya waktu buat belajar dan udah malas dan udah capek kayak gitu. Makanya mereka itu tuh bilang, kenapa ya nggak dari dulu belajar, dan nggak ada orang yang edukasi untuk apa tentang investasi, kelola keuangan dari zaman dulu kayak gitu. Karena kalau mereka udah kerja, terus habis itu punya keluarga, itu mereka udah capek banget kayak gitu. Makanya kenapa saya apa membuat kelas-kelas keuangan untuk siswa SMA dan juga mahasiswa kayak gitu. Karena memang dari mereka itu udah sharing, mereka tuh susah untuk menentukan waktu belajar kayak gitu karena udah capek kerja kayak gitu. Nah, di sini perkembangan investasi kita bisa lihat ya. Harga emas 5 tahun terakhir itu di tahun 2018 itu adalah 676 kayak gitu. Dan di tahun 2023 itu ada 1.127 kayak gitu. Nah, ini menarik ya. Di sini kemarin ini 771, di tahun 2020 ini 965. Ini diambil rata-rata ya, tapi teman-teman bisa cek di tahun 2020 di bulan April dia sempat apa namanya turun di 1 juta. Nah, kalau pas kok turun, sorry, naik di 1 juta. Nah, kalau pas dia stabil nih nilainya jadi 600. Nah, kita sebenarnya adalah masa untuk beli emas kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya sekarang lagi naik nih harga emas kayak gitu. Nah, itu sebenarnya teman-teman tunggu nih nanti kalau udah kondisinya stabil lagi kayak gitu. Nah, itu mulai menabung tabungan emas dikit-dikit kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kalau di teman-teman mahasiswa itu belajar habitnya ya, perilakunya ya. Jadi next itu bisa diteruskan ketika teman-teman udah mendapat
penghasilan kayak gitu. Terus ini kita lihat kalau kayak harga saham BBCA kayak gitu kan, teman-teman bisa lihat kenaikan BCA itu saya dulu beli di harga 12.000, dia naik ke sampai 36.000 di stop split jadi 7.000. Nah, itu luar biasa banget dan teman-teman kalau berinvestasi di saham ya kalau kita males buat fundamental, teknikal. Nah, teman-teman lihat aja saham-saham yang memang punya grafik trennya itu dari kiri ke kanan, atas itu selalu naik. Yang ini BCA ini dari kiri ke kanan selalu naik. Walaupun dia naik turun, tapi dalam jangka panjang dia naik kayak gitu. Dan BCA itu bagi dividen ya teman-teman. Selain kita dapat dari gain harga sahamnya, ternyata kita juga dibagi ini dividen atau laba perusahaan. Nah, ini kita bisa lihat nih siapa yang udah masuk di Bitcoin atau di crypto altcoin kayak gitu. Sekarang kita masuk di sesi buruan ya dan manfaatkan yang namanya momentum kayak gitu. Jadi kalau saya ini bukan yang investasi kalau di Bitcoin tabung berkala kayak gitu enggak. Saya cuma memanfaatkan kapan saya entry terus nanti kapan akan saya jual kayak gitu. Nah, ini teman-teman juga ini di masa teman-teman berada ya dulu zaman saya nggak ada Bitcoin karena kan saya lulus kuliah itu 2010. Habis itu kerja ini kan kayaknya di tahun 2011 apa 12 ya Bitcoin itu tuh apa 2013 kalau nggak salah ingat. Dan itu kita belum sempat dengar nih kayak gitu. Saya baru dengar ini juga di tahun 2019 atau 18 ya. Mulai rame diperbincangkan itu tuh di era-era ini kayak gitu. Dan sekarang mereka uh, sudah bisa tahu ada polanya. Sekarang dibangunlah pola per 4 tahun itu halving. Kalau di saham itu per 10 tahun next. Dari tahun kemarin 2020, teman-teman tunggu nih tahun 2000 mendekati berapa 2000 tambah 10 berarti 2030 itu siapin duit kayak gitu. Karena apa? Kalau market crash terus harga BCA BRI turun dalam itu kemarin kalau beli di tahun 2020 kayak BCA BRI itu tuh dari kalau saya lupa kalau BCA itu karena udah stock split ya. Itu kalau BRI itu dari 2000 kemarin 2,5 atau 2000 sekarang udah nyentuh 6.000 sekian loh kayak gitu. Berarti kan itu udah ngelipat berapa kali lipat kayak gitu kan 2 sampai 3 kayak gitu. Bayangkan kalau kita ada di era ini tapi tidak memanfaatkan momentum kayak gitu. Jadi teman-teman ini generasi Z ini adalah teman-teman banyak momentum yang teman-teman bisa pelajari. Nggak harus ada uangnya dulu, tapi teman-teman itu mempelajari next ketika kita udah kerja, kita punya penghasilan, kita berkeluarga, kita mau mengenaikan aset, kita tuh udah tahu uang kita mau dikemanain kayak gitu. Jangan sampai kita melewatkan momentum ini dan kita itu tuh nggak berkembang ya asetnya. Kadang orang-orang berpikir ya udah deh aku ikut aja deh berjalannya waktu ada nggak ada duit yang penting happy jangan kayak gitu karena itu tadi kita harus bisa ngembangin aset untuk apa agar kita itu tuh bisa hidup di usia pensiun nanti kayak gitu itu tidak menghasilkan generasi sandwich berikutnya kayak gitu. Kalau kita ngerasa sekarang ini kita nanti akan menjadi generasi sandwich, kita jangan sampai menjadi next beban menjadi anak-anak kita jadi generasi sandwich kayak gitu. Jadi kita di sini harus aware kayak gitu. Karena kalau nggak kita siapa lagi kayak gitu. Nah, ini ada juga reksadana. Ini reksadana saya lupa ini punya Skor Invest dana berimbang kalau nggak salah. Nah, ini juga menarik ya. Ini di tahun 2020 ini kemarin turun nih ini nggak ada harganya kemarin saya lupa. Ini dia turun terus dia naik hingga sampai 140% ya kayak gitu. Dan ini menarik dan teman-teman harus cek kalau di reksadana bisa buka yang namanya fund fact sheet kayak gitu. Itu tuh adalah analisa perkembangan portofolio terus habis itu dana kelolaannya berapa kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa pelajarin di fund fact sheet kalau reksadana. Nah, ini untuk contoh buat teman-teman, kalau tabungan emas tadi kan, selama 5 tahun dia naik per tahunnya 12%. Saham itu tuh bisa di 12%. Tapi kalau kita tadi bisa memanfaatkan momentum tahu lagi turun banget nih, kadang orang takut ya. Nah, itu tadi selalu masalah psikologis ya. Kayak gitu. Jadi orang kalau namanya lagi naik ikut beli kayak gitu. Tapi kalau pas lagi turun nggak ada yang mau beli kayak gitu. Karena itu tadi orang yang kalau masalah investasi psikologis itu mengambil peran 80%.
20% itu adalah skill kayak gitu. Makanya teman-teman belajar bagaimana untuk memiliki psikologis dan mindset yang oh kalau lagi turun di saham, oke kalau ini perusahaan fundamentalnya bagus ya aku beli kayak gitu. Nah ini sama kalau kayak di BRI, di BCA itu ya lumayan lah di atas inflasi. Kalau inflasi kan 5%. Terus kalau bunga deposito cuma 6% kayak gitu kan. Terus semisal kita apa namanya kita bisa ngembangin aset sampai 12% per tahun, otomatis kan kita bisa mengakumulasi jauh lebih banyak kayak gitu kan. Nah, ini teman-teman coba analisa kayak gitu. Nah, ini ada tadi ya reksadana kayak gitu dia 14% per tahun. Makanya kita harus ngecek nggak semuanya bisa menghasilkan sesuai ini kayak gitu. Makanya pentingnya belajar tentang analisa produk-produk keuangan. Terus ada peer-to-peer lending itu 10%. Tapi kalau kayak yang rame-rame ini itu kemarin ya itu tuh laporan bulanan itu bisa share laba itu 30%. Jadi dia bisa makanya bisa BEP dalam 1 tahun kayak gitu. Itu ada. Kalau teman-teman mau mempelajari proposal bisnis dari crowdfunding itu kayak gitu. Terus ada cryptocurrency di sini juga. Itu bisa di 23% per tahun. Jadi memang, tapi teman-teman kayak harus cek ya kapan belinya, terus kapan jualnya. Jangan yang di hold. Kalau saya tuh kalau di saham, apa di kripto, saya akan ada di posisi, saya akan take profit di setiap tahunnya kayak gitu. Terus saya nanti masuk lagi, take profit lagi, terus masuk lagi kayak gitu. Karena kalau kita apa kayak nabung untuk jangka panjang tanpa dievaluasi dan tanpa take profit kayak kejadian kemarin pas pandemi yang tadinya udah 90% nih apa keuntungan kita atau return kita itu jadi 30% kayak gitu. Jadi kita tidak menikmati hasil investasi jangka panjang kita. Makanya kemarin kayak harus di take profit dulu nih kayak gitu. Nah, teman-teman harus punya strategi itu. Nah, ini peluang teman-teman di masa apa digital hidup di dunia digital ini teman-teman bisa kan sekarang daftar online mandiri bisa tanpa harus ke bank, tanpa harus ke perusahaan sekuritas, semuanya bisa dilakukan online kayak gitu. Kayak kemarin saya pun ngajarin ada mama-mama milenial yang lagi nungguin anak sekolah. Mereka itu diajak satu temannya yang mau belajar tuh tadinya satu. Akhirnya semuanya jadi ikut kayak gitu. Cobain semuanya. Kemarin mereka download semua aplikasi mulai dari tabungan emas, reksadana, saham, terus apa peer-to-peer lending, crowdfunding itu mereka coba semua. Dan mereka belajar untuk bisa daftar online. Kadang kan mereka males ya, kadang harus foto, harus apa sih identifikasi, nunggu kayak gitu. Tapi karena pengen nggak mau kalah nih sama generasi Z, mereka belajar nih next apa gunanya untuk mengajari anak-anak mereka kayak gitu. Terus habis itu dapat memulai investasi dari nominal kecil tadi mulai 10.000, 50.000. Nah ini teman-teman bisa coba kayak gitu. Lalu memiliki sumber belajar yang mudah diakses bisa YouTube dari apa sosial media dari Google kan sekarang banyak ya teman-teman itu punya sumber itu banyak nggak kayak kita zaman dulu itu tuh mau belajar aja kita harus kemana ya kayak gitu kan kita harus kayak dulu harus ada ke kantor sekuritasnya nih kita ikut kelas-kelasnya kalau sekarang kan kita dari rumah aja bisa belajar kayak gitu lalu mengalami teman-teman tuh mengalami dua momentum investasi tadi pas pandemi itu crowdfunding ya. Terus habis itu, sorry kok crowdfunding, cryptocurrency. Padahal teman-teman juga ini akan ada halving lagi. Padahal cuma selisih 4 tahun. Tapi kalau teman-teman tidak memanfaatkan, ya berarti kita tidak bisa apa namanya tahu apa secara momentum tentang investasi. Terus kayak saham sama teman-teman tahu kemarin pas di bursa efek kayak gitu, itu adalah momentum kita itu tuh bisa misal punya uang 1 juta, terus tiba-tiba jadi 2 juta, 3 juta kayak gitu dalam waktu 2 tahun kayak gitu. Nah, itu cara kita bisa memanfaatkan momentum kayak tabungan emas pun sama. Kemarin kita masih ada di harga semisal 900.000, sekarang ke 1.100.000 kayak gitu. Nah, itu adalah momentum kok cepat ya tiba-tiba emas naiknya kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman harus tahu yang namanya momentum dalam investasi kayak gitu. Nah, bagaimana agar bisa sukses dalam berinvestasi? Yang pertama, jangan FOMO, lakukan riset dan analisa berbagai investasi mulai dini. Jadi teman-teman, saran saya, mumpung teman-teman masih ada di dunia mahasiswa, teman-teman mungkin iya Kak, ada kuliahnya padat, tapi pasti ada dong weekend itu teman-teman kosong. Itu manfaatkan buat belajar produk-produk investasi, lakukan analisa dan riset, dan coba praktik dengan nominal yang kecil. Lalu mencoba untuk investasi
dari yang paling rendah dulu nih kayak gitu. Tadi contohnya apa? Kalau investasi paling rendah reksadana, tabungan emas kayak gitu kan. Tadi yang reksadana pendapatan tetap dulu nih atau campuran sorry atau pasar uang dulu nih kayak gitu. Nah, itu dengan nominal kecil teman-teman coba nanti setahun kayak apa, nanti 2 tahun lagi kayak apa kayak gitu. Lalu melakukan evaluasi setiap jangka waktu tertentu. Tadi saya bilang ya 6 bulan sekali, setahun sekali itu dicek. Lalu ikuti kelas-kelas praktik investasi. Kadang kan mereka bilang, Kak, aku udah nonton nih YouTube, tapi aku nggak eksekusi karena apa nggak punya mentor kayak gitu. Makanya kenapa di Soko juga ada kelas-kelas untuk praktik investasi kayak gitu karena mereka butuh mentor untuk membarengi selama mereka coba kayak gitu. Jadi apa harus ada yang ayo coba download terus kamu masukin tuh dana dan kamu nanti cek dalam beberapa bulan ke depan seperti apa kayak gitu. Nah, itu aja dari saya. Ini lebih dari 30 menit ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mungkin itu dari saya. Semoga bisa teman-teman dapat ya insight. Mungkin next teman-teman bisa mulai berinvestasi, bisa coba dari nominal kecil dan ke depan teman-teman akan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik lagi. Apalagi teman-teman digadang-gadang menjadi leader di tahun 2045. Jangan sampai kita jadi konsumtif. Jadi kan kemarin ada penelitian, saya sharing juga ada penelitian karena konsumtif jadinya nggak jadi nih Indonesia emas. Jangan sampai ya. Jadi kita yang ada di sini yang ikut webinar investasi jadikan tahun 2045 itu jadi kenyataan karena apa karya udah mulai aware untuk belajar tentang investasi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Deborah selaku pembawa materi di pagi hari ini tentunya. Dan sekarang ini kita memasuki sharing session atau tanya jawab tentunya yang akan dijawab langsung oleh Kak Deborah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun melakukan sharing-sharing kepada Kak Deborah, boleh langsung saja raise hand maupun bisa chat di kolom chat ya. Nanti aku baca ini. Oke, sudah ada pada Kak Kartika dari Bandung. Dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya. Eh, Halo, perkenalkan nama saya Kartika dari Bandung. Saya kan baru mau terjun apa ya, belum belum banyak yang ngerti gitu. Nah pertanyaannya tuh, kan saya masih mahasiswa nih, terus belum ada penghasilan yang tetap gitu, apalagi tiap bulan. Nah saya tuh pengen pengen investasi, tapi yang modalnya tuh yang nggak terlalu gede banget gitu kayak eh, ya apa ya penghasilan dari mahasiswa aja gitu kayak 50 sampai 200 ribu misalnya gitu itu. Nah itu tuh yang bagusnya tuh apa, terus untuk dari apa namanya sistemnya tuh tiap bulan atau gimana, soalnya masih bener-bener belum ngerti banget gitu. Oke, Cukup, terima kasih Kartika. Kak. Oke, aku langsung jawab ya. Iya, Kak. Oke, Oke, terima kasih Kartika, luar biasa. Udah mulai mau menyisihkan buat investasi ya. Jadi teman-teman kalau buat investasi di tabungan emas, di reksadana, di saham, itu teman-teman nggak harus setiap bulan kayak oh di auto debit ya enggak. Jadi itu kan kita beli semisal di reksadana nih, semisal yang reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Kita pokoknya lagi punya uang bulan ini 100 ribu. Ya udah nggak apa-apa bulan ini aja. Next 3 bulan lagi baru dapat lagi nih 100 ribu. Ya udah tabung tuh 100 ribu beli buat yang mana nih yang pengen kita investasiin kayak gitu. Nah, kalau untuk produknya yang mana, nah ini tergantung nanti pengen cepet-cepet mau dipakai atau enggak. Kalau mau cepet-cepet dipakai, misal tiba-tiba aku lagi butuh duit nih Kak, kayak gitu. Nah, kalau mau dalam jangka pendek itu tadi pakai reksadana yang pasar uang atau coba dulu reksadana pendapatan tetap. Kalau yang hasil investasinya jauh agak lebih gede ya daripada pasar uang. Nah, itu pilih kalau teman-teman susah nih menganalisa, teman-teman tips triknya saya itu kalau buat pemula, coba deh googling aja 5 reksadana terbaik di Indonesia 5 tahun terakhir kayak gitu. Nah, untuk reksadana pendapatan tetap contoh kayak gitu.
Nah, itu bisa dicoba karena mending kita pakai yang aman-aman dulu sambil belajar analisanya gitu. Dan itu kalau pakai yang tadi ya beberapa aplikasi keuangan itu 50.000 juga ada yang mulai bisa 50.000 per bulan. Kalau nggak salah yang tadi saya sebut apa ya, Livin kalau nggak salah ya, itu bisa 20 atau 50.000 kayak gitu. Tapi kalau bisa 100.000 kayak gitu, itu bisa pakai kayak Bibit, Bareksa, Ajaib, itu ada ya. Nah, itu teman-teman bisa coba kayak gitu. Dan nggak harus rutin tiap bulan nabung 100-100 itu enggak. Jadi kalau pas kita ada duit, kita mau masukin itu bisa. Menjawab ya, Kartika. Ya, terjawab Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak pada Kak Kartika dari Bandung. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan di kolom chat nih Kak Deborah dari Kak Arinda dari Jombang, yaitu Kak, tips manage uang khususnya untuk mahasiswa anak rantauan biar uangnya bisa dialokasikan untuk investasi dong. Nah, ini untuk anak rantau nih Kak, gimana nih Kak? Oke, nah ini menarik ya teman-teman. Nah setiap kita kan pasti punya dikasih uang satu orang tua kan pasti ada yang dikasih harian, ada yang dikasih mingguan, ada yang dikasih bulanan kayak gitu. Nah kalau tadi Kak, kalau saya dikasih harian, misal antara 10-20 ribu per hari karena saya di rumah nih kayak gitu. Nah bisa nggak kalian sisihin pamannya 2.000 sebulan? Sorry sehari 2.000 kalian kumpulin. Itu kan kalau dikaliin sebulan umpamanya 25 kali 2.000 kan 50.000 tuh kayak gitu kan. Nah, itu bisa nggak? Terus habis itu kalian pengennya ke reksadana kayak gitu berarti 2 bulan baru bisa beli nih reksadana 100.000 misal kayak gitu. Tapi kalau semisal teman-teman apa namanya dikasih uang bulanan ya udah di awal teman-teman alokasi ini buat uang makan, uang listrik, terus kan kalau bayar kos kan udah ada budgetnya sendiri ya. Terus habis itu buat kayak misal apa laundry, terus apa kayak gitu kan itu teman-teman alokasiin berapa persen kayak gitu. Terus kalau bisa menghemat nggak kalau nggak kopi dulu kalian bikin kopi sendiri aja deh kayak gitu kan daripada bolak-balik nongkrong itu kalau saya lihat anak-anak zaman sekarang ngeluarin nongkrong itu tuh bisa sampai per hari namanya 30.000 kok bisa tapi berinvestasi nggak bisa kayak gitu kan. Nah itu coba deh boleh tetap nongkrong kayak gitu kan teman-teman tapi yang tadinya pamannya seminggu 3 kali 4 kali kayak gitu boleh nggak 2 kali ya sisanya nanti teman-teman bisa alokasikan buat investasi tadi kalau dapat uang per bulan semisal oh aku dapat 1,5 juta aku bisa nggak ya nyisihin 100.000 dulu deh buat investasi kayak gitu di awal harus dipotong karena kalau kita di akhir nunggunya pasti nggak akan ada biasanya kurang, kita kan pasti kurang. Selalu mau orang kerja pun, mau dia yang berpenghasilan, saya share ya, teman saya mau berpenghasilan 50 sampai 100 juta itu akan selalu habis. Karena itu tadi, secara psikologis kita terbiasa kayak nggak nyisihin di awal. Baru teman saya yang berpenghasilan di atas 50-100 juta, mereka itu tuh baru setelah 8 tahun, 10 tahun kerja, baru mikir, oke saya beli apartemen, saya beli rumah kayak gitu. Dan waktu itu selalu habis saja. Dan itu karena kebiasaan kita, kita kan hidup di lingkungan keluarga yang berbeda-beda ya. Dan biasanya orang tua kita itu tuh tidak ada ilmu yang bisa ngajarin, oh kalian nabung, tapi kan kita nggak tahu nabungnya berapa ya. Terus next mau gimana buat bisa berkembang kan nggak ada yang ngajarin. Nah itu tadi kalau mau teman-teman belajar alokasikan budget setiap bulan. Terus teman-teman tahu bisa nyisihin berapa dan ngambilnya dari mana nih? Apakah kita bisa menghemat makan atau kita mau apa namanya ngurangin buat kayak nongkrongnya nih. Nah itu tergantung kalian bisa yang apa namanya dikurangin yang mana kayak gitu agar kita tetap bisa apa namanya berinvestasi. Kalau saya dulu saya menghemat makan dengan masak kayak gitu. Kalau saya kos kayak gitu. Nah itu tergantung balik ke teman-teman sendiri kayak gitu. Gimana agar teman-teman bisa apa namanya berinvestasi. Kalau saya dulu yang penting saya bisa nabung sekian, makanya dalam sebulan itu saya akan jalan-jalan atau buat apa ngopi atau pokoknya apa pergi keluar itu cuma di hari Sabtu sama Minggu udah. Kalau habis itu Senin sampai Selasa ya udah saya gimana caranya saya bisa masak sendiri kayak gitu. Nah itu balik lagi ya ke pribadi. Jadi alokasikan di awal langsung kalau mau berinvestasi langsung disisihkan, nggak bisa di akhir kayak gitu. Semoga menjawab. Nah, itu dia Kak Arinda atas pertanyaannya yang telah dijawab oleh Kak Deborah. Semoga bisa menjawab ya. Untuk pertanyaan
Selanjutnya ada Kak Ririn dari Ririn Puririda, yaitu kira-kira gimana ya Kak untuk memantau dan mengevaluasi kinerja investasi yang sudah saya lakukan secara berskala. Oke, kalau mau tahu bagaimana sih memantau investasi kita secara berkala. Jadi kita harus tahu ya apa namanya kita itu tuh pakai target waktu. Semisal per 6 bulan atau per 1 tahun bagaimana nih. Tapi beda-beda. Kalau untuk reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, kita itu nggak perlu apa kayak dievaluasi karena memang bakal hasil investasinya segitu kayak gitu. Tapi kalau kayak reksadana campuran, saham, reksadana saham di cryptocurrency kita tuh bisa kalau di saham itu tuh ada momentum ya dalam 1 tahun ada yang di awal Januari efek, ada Mei itu sell on May, terus ada Oktober itu Halloween effect, terus ada di Desember itu window dressing gitu. Kalau di saham atau di reksadana campuran atau di reksadana saham itu sama karena mayoritas proporsi apa investasi portofolionya itu adalah saham kayak gitu. Nah, kita boleh cek nih, bisa nggak teman-teman lihat di bulan Mei sama di bulan Oktober itu tuh turun nggak apa nilai apa namanya kalau di apa namanya di reksadana itu tuh NAB ya pakai unit ya harga unitnya tuh berapa gitu. Nah itu turun nggak di bulan-bulan itu. Terus kita lihat nanti di Desember Januari naik nggak kayak gitu. Nah kita pelajari pola-pola itu. Nanti kita kapan mau investasi lebih besar, misal tadi di bulan Mei sampai ke Oktober, terus nanti Januari di Desember Januari kita di take profit atau kita jual nih kayak gitu. Terus nanti kita masuk lagi nih di Mei terus sampai ke Oktober terus kita jual lagi. Nah, itu dievaluasi coba apa lihat apa namanya dianalisa lihat polanya. Kalau berinvestasi itu kita belajar tentang pola. Terus kalau namanya kayak apa peer to peer lending itu tuh teman-teman lihat oh ini bagus nggak ya di aplikasi ini ketika kita ngecek oh dia tuh lancar keuangannya dia penghasilannya sekian oh next aku harus cari tahu lagi yang apa memang background usaha bisnisnya kayak gini nih laporan keuangannya. Nah itu kita bisa evaluasi setelah kita dapat returnnya kayak gitu atau bunganya itu tuh udah cair terus pokoknya udah balik itu di peer to peer lending kayak gitu. Jadi setiap investasi itu beda-beda tergantung siklus masing-masing produk keuangan investasi ya. Oke, terima kasih Kak Deborah dan itu dia yang pertanyaan dari Kak siapa tuh Kak yang tadi dan tentunya akan ada pertanyaan lagi yang selanjutnya yaitu eh, Kak boleh nggak sih ngejelasin investasi lewat Bank BNI dan cara kerja dari investasi tersebut bagaimana? Apakah langsung terpotong dari rekening atau ada persetujuan dari kita buat mau investasi dengan modal berapa? Nah, kalau dari Bank BNI, saya belum pernah pakai bank, jujur ya, saya belum pernah pakai Bank BNI sebenarnya. Nah, cek dulu nih investasinya apa. Di bank itu ada beberapa produk investasi, ada reksadana, ada apa namanya deposito, ada falas, terus ada apa namanya eh, obligasi itu juga ada di perbankan. Nah, itu cek dulu ketika apa berinvestasi itu di auto debit atau enggak. Nah, itu tergantung. Biasanya kalau auto debit itu kan pasti akan minta persetujuan kita agar nanti bakal dipotong di bulan-bulan berikutnya kayak gitu. Jadi teman-teman cek dulu kayak gitu. Apakah investasi ini ditawarkan secara online atau langsung nih ketika di perbankan. Kalau di perbankan tanya dulu itu produknya apa? Apakah obligasi, reksadana, atau falas, atau deposito, atau apapun tuh produknya. Kalau yang tabungan berkala ya pasti dia akan di apa di auto debit ya setiap bulannya. Tapi kalau semisal kita beli namanya saya pengen menabung nih kayak gitu, tapi namanya bulan ini cuma sekian. Nah, itu harusnya ya cuma di saat itu doang kayak gitu. Tapi kalau teman-teman ada suruh tanda tangan terus ya di auto debit setiap bulannya otomatis bakalan di auto debit kayak diambil setiap bulannya. Tapi kalau teman-teman hanya beli waktu saat itu aja ya udah enggak. Kalau kayak di bank apa ya CIP Niaga. Jadi kan saya pakainya ada Niaga juga ya. Kalau di Bank Niaga itu tuh kalau kita beli reksadana ya kalau lagi kita pengen beli reksadana itu kan ada pilihannya
kita beli saat itu atau kita mau yang di auto debit pakai jangka waktu ya. Nah, kalau kita mau yang cuma sekali pembelian ya kita bakal beli di saat itu aja. Tapi kalau teman-teman pilih yang nanti untuk jangka waktu tertentu itu bakal di auto debit kayak gitu. Itu tergantung balik lagi pilihan teman-teman untuk membeli itu tuh pakai yang jangka waktu atau mungkin teman-teman yang sekali beli aja kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Deborah atas jawabannya dan itu dia Kak Aulia, dan semoga menjawab ya dari pertanyaan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Arinda lagi dari Jombang. Kalau mau memberikan reksadana saham, hal apa yang perlu diperhatikan lebih dulu? Apa perlu ada yang namanya analisa? Oke, saya akan bantu jawab ya. Jadi gini, teman-teman kalau reksadana saham itu kita tetap harus melakukan yang namanya analisa. Kita harus baca yang namanya tadi fund fact sheet. Teman-teman boleh tuh kalau pakai aplikasi Bareksa atau Bibit, klik tuh di semisal nih tadi kita pilih Sukor Invest berimbang, diklik produknya itu, terus nanti di bawah itu tuh ada prospektus sama fund fact sheet. Nah, kita pilih yang fund fact sheet. Di fund fact sheet itu nanti bakalan muncul tuh mereka itu diluncurkan tahun kapan, terus itu isi portofolionya itu tuh saham apa aja kayak gitu kan. Terus porsinya berapa persen setiap saham-saham itu. Terus bagaimana kinerja setiap tahunnya. Nah, itu harus dianalisa pakai analisa di fund fact sheet kayak gitu. Itu bisa dicek, diteliti satu-satu kayak gitu terus dibandingkan dengan fund fact sheet dari produk reksadana yang saham yang lain kayak gitu, mana sih yang lebih menarik, mana sih yang lebih oke kayak gitu. Dan kita jadi tahu, oh saya mau beli yang ini nih karena ini oke kayak gitu. Nah itu teman-teman lakukan analisa kalau reksadana saham campur dan reksadana campuran itu di fund fact sheet-nya kayak gitu. Jadi bisa ada analisanya. Oke, terima kasih Kak Deborah dan itu dia Kak Arinda, semoga menjawab atas pertanyaannya. Untuk akan dilanjut untuk Kak Kardo yang telah raise hand, boleh diperkenankan untuk on mic. Halo Kak, sebelumnya apakah suara saya sudah masuk? Masuk. Ya, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Saya izin bertanya Kak mengenai dengan jenis investasi yang saya rasa mirip gitu Kak, antara peer-to-peer lending maupun tadi yang adalah salah satunya lagi itu crowdfunding bisnis itu sendiri Kak. Iya. Apa sih membedakannya? Karena setahu saya dalam penerapannya itu seperti mirip gitu Kak. Yang satu melakukan pembiayaan, yang satu melakukan urun dana. Kira-kira itu perbedaannya apa? Baik dari segi resiko, mekanisme pembagian keuntungan, maupun kepemilikan dan jenis barang yang bakal diinvestasikan nih gitu Kak. Oke. Selanjutnya mengenai dengan cryptocurrency itu sendiri Kak. Bagaimana sih Kak kejelasan regulasi mengenai cryptocurrency itu sendiri, mengenai pajaknya itu sendiri? Karena yang saya dengar cenderung mahal gitu Kak. Dan bukannya cryptocurrency ini cenderung juga high risk, high return gitu Kak. Seperti dengan saham itu sendiri. Terima kasih. Oke, Kardo, luar biasa. Luar biasa ya yang ada ikut webinar kali ini. Saya apresiasi banget, luar biasa kalian udah benar-benar mulai terbuka banget sama investasi. Tetap semangat ya. Oke, saya bakal jawab Kardo. Jadi kalau tadi bedanya peer-to-peer lending sama crowdfunding ya. Peer-to-peer lending itu kita hanya meminjamkan modal dan pasti bakal dikembalikan. Jadi sama-sama urun dana, sama-sama menghimpun dana dari masyarakat. Tapi kalau di crowdfunding bisnis itu kalau ada risiko gagal bisnisnya, uang kita hilang. Dan itu belum tentu balik modal juga ada gitu. Itu kalau di crowdfunding bisnis. Tapi kalau di peer-to-peer lending, mereka itu tuh kita kalau peer-to-peer lending kita itu posisinya kayak di bank. Jadi posisinya kayak di bank itu tuh kita minjemin modal usaha buat pengusaha kayak gitu, mereka akan ngebalikin pokok dan juga bunganya kayak gitu. Itu peer-to-peer lending. Tapi kalau crowdfunding bisnis itu ya kayak kita lagi modalin bisnis, mau bisnisnya rugi, mau bisnisnya profit, ya kita tanggung bersama kayak gitu. Jadi bisa aja kita nggak akan BEP, bisa aja kita
rugi. Tapi bisa aja kita ikut bisa menikmati return yang jauh lebih tinggi. Dan kalau bisnisnya berjalan ya selama kontrak kerja kita bakal dapat return atau bunganya setiap bulannya kayak gitu. Itu sih Kardo. Jadi memang sama-sama crowdfunding bisnis, sama-sama menghimpun dana, tapi bedanya yang satu itu tuh kayak kita tuh mendanai nanti modal kita ikut balik sama beserta bunganya. Tapi kalau yang di crowdfunding bisnis itu tuh ya kita kayak bikin bisnis. Kalau itu rugi, uang kita bisa aja hilang. Tapi kalau itu profit ya kita bisa BEP balik modal dan juga kita dapat returnnya selama kontrak kerja kayak gitu. Nah itu bedanya ya kayak gitu. Kalau menarikan mana, kalau ngerasa teman-teman takut sama yang namanya bisnis uangnya hilang ya pakai ke peer-to-peer lending kayak gitu. Tapi kalau semisal teman-teman wah pengen coba nih di bisnis kayak gitu kan, terus kalau nanti dia bisa tambah gede dalam beberapa waktu kontrak kerjanya, saya juga returnnya juga bisa gede nih kayak gitu. Ya udah coba di crowdfunding bisnis kayak gitu. Terus kalau masalah cryptocurrency, kemarin tuh lagi dibahas. Jadi saya ini kuliah isinya anak-anaknya lagi pada di kripto semua kayak gitu ya. Kita tuh kuliah bahasnya pajaknya nanti gimana ya bayarnya kayak gitu. Apa muterin ke exchange lain kayak gitu atau ada teman di luar nggak bisa muterin kayak gitu kan. Sampai segitunya. Tapi memang waktu itu saya ada CFP juga, dia itu tuh Pak Yuki. Itu tuh tapi backgroundnya memang tentang pajak. Itu tuh sempat bantuin yang di tahun 2021 atau 2020 itu tuh ada kliennya itu tuh dapat sampai 10 M dari Bitcoin kayak gitu, itu pajaknya itu tuh 30%. Saya luar biasa, bayangkan kita yang muterin duit yang mikir mati-matian kayak gitu ke negara itu tuh 30%. Tapi kemarin kita lihat ya bahwa pajak finalnya itu kalau nggak salah dari 0,55% itu jadi setengahnya kalau nggak salah 0,22. Tapi katanya kemarin coba baca berita itu Bapepti itu tuh lagi sama sama dari Indodax ya, mereka tuh sharing kalau kripto ini masih yang baru kayak gitu agar bisa berkembang dan tumbuh, jangan sampai pajaknya dibesarin agar orang-orang itu tertarik dulu nih masuk kayak gitu kan. Dan ketika tahu pajaknya tinggi, otomatis biasanya mereka akan menggunakan aplikasi-aplikasi dari luar atau mungkin mereka akan lewat dari luar negeri kalau untuk pembelian cryptocurrency ini kayak gitu kan. Dan kalau regulasi ini akan selalu dibetulin ya. Kalau saya lihat sekarang udah ada Asosiasi Blockchain Indonesia. Kalau teman-teman di LinkedIn, saya nggak tahu apakah teman-teman udah punya LinkedIn atau belum. Di LinkedIn itu tuh saya selalu follow memang yang berkaitan dengan keuangan itu tuh ada Asosiasi Blockchain Indonesia. Berarti kan mereka udah mulai aware nih tentang cryptocurrency dan mereka udah tahu bahwa banyak dana yang mengalir ke sana. Dan pemerintah ini kan juga ngerasa kok perputaran uang di Indonesia ini nih sedikit ya, mereka uangnya pada kemana dan ternyata pada ke kripto semua, makanya dibentuklah asosiasi blockchain Indonesia, terus ada regulasi di bawah Bapepti kayak gitu kan. Nah itu semakin ke depan itu pasti bakal bakal di maintain dan di manage. Dan menurut saya kalau pemerintah aja udah mulai aware, berarti kan ke depan memang cryptocurrency ini menjadi salah satu investasi yang memang semua orang itu tuh bakal ke sana kayak gitu. Karena kadang yang tadinya kita nggak yakin tapi seluruh penduduk dunia yakin, yang tadinya nggak ada peminatnya, semakin banyak uang ada di situ, otomatis ada supply dan demand, dan itu pasti akan selalu bergerak menuju arah yang lebih positif kalau menurut saya ya. Karena kayak di saham, kalau saham itu nggak ada supply dan demand, teman-teman tahu dia hanya harganya 50 perak terus nggak naik-naik gitu kan. Nah, kalau ada supply dan demand dan semakin banyak orang percaya dan meyakini itu akan menjadi sebuah investasi yang memang bisa di dikembangkan di kemudian hari gitu. Dan menurut saya pemerintah sekarang juga udah mengatur regulasi semakin ketat lagi dan mereka selalu ada perbaikan-perbaikan, otomatis mereka udah mulai tahu ya bahwa cryptocurrency ini mau nggak mau akan diterima di semua negara nantinya kayak gitu, karena memang uh, ya nyatanya dibentuk regulasi itu kayak gitu, nyatanya dibentuk di Indonesia. Nah, itu sih kalau dari saya, semoga menjawab ya Kardo.
Oke, terima kasih Kak Deborah dan Kak Kardo. Semoga menjawab atas pertanyaannya tadi. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak. Nah, Kak mau tanya, kira-kira aplikasi investasi yang cocok dan aman untuk pelajar yang masih tidak punya uang, tapi terkadang uang saya itu lebih dan kadang itu bingung mau dialokasikan kemana dan di mana. Gitu. Oke. Nah, nggak apa tadi kadang ada uangnya, kadang enggak kayak gitu. Mau dialokasikan kemana, terus nanti tiba-tiba lagi butuh pengen diambil kayak gitu ya. Rata-rata kan biasanya kayak gitu ya. Apa namanya? Kalau teman-teman apa namanya punya uang yang apa namanya tiba-tiba ada uangnya nih, tapi nanti next tiba-tiba butuh dipakai kayak gitu. Nah, teman-teman bisa coba reksadana pasar uang sama reksadana pendapatan tetap itu dulu kayak gitu. Itu kita mau ambil 2 hari lagi, 3 hari lagi, itu nilainya nggak akan terlalu turun tuh. Kalau pasar uang tuh turun tuh nggak kayak gitu. Coba deh teman-teman mulai dari 100.000, tunggu tuh dalam setahun. Itu pasti nilainya akan aman di situ. Paling nanti nambah jadi 103.000 gitu. Nah, itu menarik, bisa teman-teman coba kayak gitu. Nah, kalau pamannya tadi gimana cara ngelolanya ya, teman-teman saya tahu ya teman-teman sekarang masih ada kuliah, tapi sekarang mungkin teman-teman bisa coba banyak ya sekarang itu tuh di kampus kita bisa jadi asisten dosen, jadi apa kayak kerja di perpustakaan yang jaga di kampus. Sekarang ada program MSIB, next teman-teman bisa join kayak gitu kan program-program MSIB kayak gitu kan, dan itu kita kan dapat uang saku kayak gitu kan. Mungkin sekarang teman-teman bisa jualan online. Nah, itu kalau pamannya teman-teman udah dapat uang tadi antara ada dan tidak pas di posisi pengen nabung rutin, ya cari sumber apa pendapatan kayak gitu. Tapi kalau tadi pas kondisi pas ada pas enggak itu gimana buat aman ya, itu tadi saya saranin teman-teman coba di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap aja dulu gitu. Dan itu tuh bisa dijual langsung nanti 3 hari 2 sampai 3 hari itu tuh langsung masuk ke rekening kita, jadi kita bisa beli terus nanti kita jual terus masuk ke rekening kita, jadi aman kayak gitu. Jadi mudah kayak gitu, bisa dicoba kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Deborah atas jawabannya dan terima kasih Kak Aura Nara atas pertanyaannya. Semoga bisa terjawab semuanya. Nah, tentu saja di sini tuh kita sudah memasuki sesi terakhir di tanya jawab ini. Karena keterbatasan waktu tentunya pada siang hari ini saya menutup sesi tanya jawab ini untuk teman-teman. Maaf sekali jika ada belum pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan atau belum dijawab. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dan bisa dijawab kembali oleh Kak Deborah. Oke, untuk selanjutnya ini kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu siapa sih yang mau hadiah tentunya. Boleh komen. Kalau semisal nggak komen nih, nggak mau hadiah ya teman-teman ya. Waduh, mau. Wah, oke, sudah terlihat banyak yang mau tentunya mau hadiah. Nah, di sini terdapat kuis. Nah, kuis ini tuh bukan kuis yang sembarangan ya. Kuis ini tuh kuis hadiah. Nah, hadiah ini tuh teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan 2 kelas Soko finansial dan juga teman-teman bisa menjawab dengan cepat dan tepat tentunya. Dan juga jangan lupa posting di Instastory keseruan acara webinar ini ya teman-teman. Untuk sesi ini saya persilahkan kepada Kak Hendra, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Halo semuanya. Perkenalkan di sini ada aku Albert dari tim event dan ada Kak Mahendra juga yang akan assist kita buat main game nanti. Ayo kita ice breaking dulu. Kan kita udah dengar-dengar tadi kan, udah dengar-dengar webinar dari materi yang disampaikan oleh Kak Deborah. Nextnya kita akan main game buat ice breaking dulu. yuk dimulai yuk Kak. Oke.
Oke, teman-teman boleh buka HP-nya masing-masing atau yang pakai laptop boleh open browsernya, buka Google Chrome-nya, kita langsung ke quizzes.com, langsung masukin ke enter game code-nya, langsung masukin 685577. Ayo teman-teman semuanya, mari kita join. Oke, udah ada Kak Aura di sini ya. Ayo semua teman-teman yang lain boleh langsung join 685577. Belum ada yang join nih, Kak. Ya gimana nih? Ayo siapa yang mau dapat hadiah langsung join aja ya. Jangan lupa langsung join. Ada Kak Gilbert di sini. Sudah masuk. Kak Felicia, Kak Arida. Yuk, join yuk. Wah, udah mulai banyak ya Kak ya. Udah ada 16 orang ya. Oke. Oke. Wah, sudah lumayan banyak nih Kak. Udah 24 orang Kak. Wah, luar biasa antusiasnya para peserta ya untuk ikut dalam games dan webinar tadi. Oke, Kak. Ayo dimulai, Kak. Oke, langsung kita mulai aja ya Kak ya. Oke. Oke. Boleh langsung teman-teman boleh langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di quiziznya, quizzes.com ya. BTW nih Kak, by the way nih Kak, kalau seandainya dari denger dari Kak Deborah tadi nih, kira Kak paling suka, Kakak paling favorit nih, yang paling favorit buat Kakak instrumen investasinya apa nih Kak? Kalau dari Kak Mahendra. Aku reksadana karena resikonya rendah seperti itu. Kalau Hmm. Kakak apa nih? Wah, kalau aku akhir-akhir ini lagi ikutin banget sih, ikutin soal-soal cryptocurrency sih. Soalnya profil resiko kan setiap orang punya profil resiko. Kalau aku profil resikonya agresif Kak, gitu Kak. Oh, kalau dari reksadana biasanya Kakak pakai pakai platform apa nih Kak? Aku pakai bibit. Pakai bibit, oke, Ya. oke. Kalau kalau dari aku kebetulan aku ada bagi ke dua exchange sih. Kalau dari cryptocurrency, aku ada dari exchange luar dan exchange lokal gitu kak. Hmm. Wah, Wah, ini udah dari ada 8 orang nih. Oh, nambah 11. wah luar biasa. Kak, kalau kakak kalau dari instrumen investasi pasar uang, menurut kakak selain karena profil resiko dan resikonya yang lebih kecil, lebih rendah, apa yang keunggulan yang apa ya, yang kakak paling suka nih kalau dari investasi di pasar uang? Kalau di reksadana mungkin karena modalnya kecil, jadi semua orang tuh bisa memulai seperti itu. Hmm. Oke, boleh boleh juga nih teman-teman kalau seandainya yang profil resikonya mungkin ya profil resikonya rendah, boleh seperti Kak Mahendra mulai coba cicil-cicil, mulai coba buat ikut masuk dalam investasi. Dari kalau boleh tahu Kak, Kakak di pasar uang modal paling kecilnya tuh boleh berapa Kak? Mulai berapa ya? 100.000 mungkin? Oh, luar biasa ya Kak ya. Jadi dari kecil aja dari 100.000 aja kita udah bisa mulai untuk investasi ya Kak ya. Iya. Luar biasa. Oke, udah ada 23 orang nih, kurang 3 lagi. Ayo teman-teman, ayo teman-teman ikut join ke dalam apa game ya dan diselesaikan. Hmm, Kakak ada potensi coba buat pindah-pindah ke instrumen investasi yang lain nggak? Seperti kayak P2P lending atau obligasi mungkin Ada sih mungkin lebih ke saham ya. ke saham ya kayak oke. Oke, satu Menarik. orang lagi. Oke, udah Oke, completed Kak. Luar biasa. Oke. udah.
Nah, Oke, untuk teman-teman, eh, setelah ini nanti pemenang kuis hari ini nanti akan diumumkan di akhir acara ya. Jadi buat teman-teman nanti stay tune terus untuk mengikuti webinar ini. betul sekali. Jadi teman-teman stay semuanya di webinar ini, ikutin sampai akhir. Nanti kita nanti MC akan mengumumkan hasil pemenangnya di akhir acara. Oke, terima kasih semuanya. Aku akan serahin kembali ke moderator dan MC ya, Kak. Oke, terima kasih atas Kak Hendra dan Kak Albert atas panduan dari kuisnya tadi. Dan acara selanjutnya yang sangat seru tentunya, terus juga kita juga udah happy-happy dengan melalui kuis, dengan melalui tanya jawab, dan kita juga semoga dapat bisa langsung mempraktekkan bahwa yang sudah dijelaskan oleh Kak Deborah tadi. Nah, untuk Kak Deborah, saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan sebagai narasumber pada siang hari ini. Tentunya untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat digital untuk Kak Deborah Aprianinta SECFAWP dan disertai dengan sesi dokumentasi. Dipersilahkan waktu dan tempatnya Kak Safri sebagai pengganti Ketua Pelaksana yang berhalangan hadir. Oke, ya. Oke, ya terima kasih Kak Afra selaku moderator. Ya, terima kasih juga Kak Deborah ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi webinar kali ini. Di sini saya mewakili seluruh panitia Kak untuk menyerahkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami kepada Kak Deborah. Lalu juga selanjutnya nanti ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya sebagai kenang-kenangan. Mungkin nanti untuk sesi foto bersamanya akan dipandu oleh operator ya kepada operator yang bertugas dipersilahkan. Oke, siap. Udah siap semua? Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Lagi ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak sudah memimpin jalannya foto bersama ya. Ya, terima kasih juga panitia. Saya kembalikan ke Kak Afra ya. Oke, terima kasih kepada Kak Safri dan Kak Deborah dan semuanya. Nah, untuk sekarang aku izin membacakan sedikit rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Deborah. Jadi, kita tahu banyak tentang kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan penempatan dana satu atau lebih jenis aset yang untuk meningkatkan finansial. Dengan berbagai jenis dan waktu, kita tentunya dapat memilih investasi mana yang cocok bagi diri kita. Maka dari itu, pentingnya Gensi untuk memulai karena berbagai peluang nih dan juga berbagai jenis-jenis investasi, baik itu kita bisa daftar online seperti reksadana, saham, dan obligasi. Terus juga ada juga mulai dari nominal yang kecil bisa dengan emas, yaitu juga dengan lainnya dengan nominal 10.000, 20.000, 50.000, dan juga terdapat juga banyak sekali sumber belajar yang di media sosial. Tentunya juga kita dapat melakukan evaluasi karena pentingnya melakukan evaluasi untuk tahap selanjutnya, yaitu kita menentukan strategi-strategi apa yang cocok untuk investasi selanjutnya. Terus juga kita juga tidak lupa mengikuti kelas bimbingan seperti pada Soko Finansial ini terdapat kelas dan itu kita dapat dibimbing langsung dari pembimbingnya karena selain kita mencoba terus kita juga dapat dibimbing tuh. Dan itu dia yang telah disampaikan oleh Kak Deborah dan tentunya Kak Deborah ini tuh sangat keren dan berpengalaman dalam bidang finansial. Oke, untuk acara selanjutnya aku mau panggilin lagi kepada
MC kita di awal acara tadi. Dan tentunya MC kita yang kece dan seru ini, yaitu Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Halo Kak Afra. Oke, bagaimana nih keseruan webinar hari ini dari Kak Syifa? Kalau dari aku sangat seru ya, karena aku sendiri mahasiswa yang masih takut investasi. Tapi karena penjelasan Kak Deborah tadi sangat bermanfaat gitu, terus aku juga sempat catat gitu, aku jadi pengen nyoba gitu investasi setelah webinar ini selesai gitu, Kak. Waduh, benar sekali. Setelah kita menerima materi, tentunya kita harus melakukan investasi tersebut. Dan juga akan ada acara yang tak kalah seru lainnya yang akan dipandu oleh Kak Syifa. Dan jadi teman-teman, dengan saya di sini akan berpisah tentunya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan selama saya menjadi moderator di sini. Dan untuk waktunya, saya akan serahkan kembali kepada Kak Syifa. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Afra. Saya thank you guys ke Kak Afra sebagai moderator webinar pada hari ini. Oke, seru banget ya tadi aku udah ngedengerin webinar mengenai investasi dari narasumber kita. Terus juga tadi sharing sessionnya sangat seru, kalian juga sangat aktif gitu. Terus aku juga tadi nyatet-nyatet dikit gitu kan mengenai investasi, jadi aku bisa memulai investasi gitu habis webinar ini selesai. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian masih bingung ya mengenai investasi itu gimana sih caranya, terus cara analisanya gimana, atau jenis investasi yang tepat buat kalian tuh gimana? Nah, kalian bisa aja join ke kelas Soko Finansial. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu kelas Soko Finansial itu apa, nanti akan dijelaskan oleh Kak Karunia. Tapi sebelum itu, aku mau reminder kalian nih untuk membuat story di Instagram mengenai webinar kita hari ini, dan untuk 4 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa apa? Nggak ada yang tahu ya. Ntar aja awas pas pengumuman para pemenang. Jadi mungkin langsung lanjut aja untuk penjelasan mengenai kelas Soko Finansial oleh Kak Karunia. Waktu dan layar dipersilakan. Halo teman-teman, selamat siang. Masih pada semangat nggak nih? Harus semangat dong ya, walaupun lagi puasa tapi semangatnya harus menyala nih. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal kenal lebih jauh nih, apa sih Soko Finansial itu? Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi yuk kita langsung aja ke poin. Apa sih Soko itu? Jadi, kita sebagai generasi muda, kita itu pilar bagi masa depan bangsa ini. Nah, di tengah kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup ini, tantangan keuangan yang kita hadapi ini semakin kompleks. Nah, disinilah Soko Finansial hadir sebagai wadah untuk merajut mimpi finansial bersama dan memberdayakan generasi muda agar dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Boleh di next slide, Kak? Oke, sebentar ya teman-teman, mungkin ada kendala. Oke, kita lanjutin ya. Di sini ada latar belakang berdirinya Soko Finansial. Jadi, faktanya Soko Finansial itu hadir dari beberapa tantangan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu yang pertama, kita dapat data inklusi keuangan, di mana di tingkat SMA itu sudah mencapai 90,46%. Namun, siswa yang memiliki akses ke layanan keuangan itu hanya sebatas 55,88%. Nah, di perguruan tinggi kita juga melihat inklusi keuangan itu sudah sebesar menjadi 96,51%. Namun, literasi keuangannya hanya 62,42%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses ke layanan keuangan mereka cukup tinggi, tetapi pengetahuan tentang cara mengelola keuangan itu masih rendah. Lalu yang kedua ada fenomena generasi sandwich Indonesia, di mana generasi yang merawat orang tua mereka sambil juga memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka sendiri. Nah, di Indonesia ini ternyata generasi sandwich ini udah mencapai 27% dari total populasi. Lalu kita juga dapat data di mana sepanjang tahun 2022 OJK menerima pengaduan
yaitu pengaduan terkait pinjaman online, lalu juga penipuan investasi atau investasi bodong, itu udah sebanyak 53.851 pengaduan. Nah, ternyata laporannya itu sebagian besar dari kalangan mahasiswa. Nah, statistik ini menunjukkan urgensi keberadaan layanan seperti Soko Finansial untuk memberikan pemahaman dan perlindungan yang tepat bagi mahasiswa dan generasi muda. Lalu kita juga melihat ada fenomena gagal bayar hutang. Di tahun 2023, akumulasi gagal bayar hutang oleh generasi milenial dan Gen Z itu mencapai 763,7 juta miliar. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak dari generasi muda yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan mereka. Lalu juga kita melihat faktanya, pengeluaran dari kalangan generasi milenial dan Gen Z itu menghabiskan 5,4% dari uang bulanan mereka untuk belanja di e-commerce, yaitu mereka yang usia 18 tahun sampai 25 tahun. Nah, hal ini menggambarkan bahwa generasi muda ini cenderung menghabiskan sebagian penghasilan mereka untuk belanja online. Nah, ini menunjukkan mungkin perilaku konsumtif mereka. Nah, semua poin-poin tadi itu menunjukkan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat, kita dapat bikin keputusan keuangan yang lebih baik lagi dan menghindari masalah seperti gagal bayar hutang tadi ataupun penipuan di investasi. Mungkin boleh next selanjutnya, Kak. Oke, jadi di sini kita melihat dampak positif dari Soko Finansial, yaitu kontribusi-kontribusi yang sudah diberikan Soko Finansial. Yang pertama yaitu kita telah menyusun materi dan program kelas secara komprehensif untuk merangsang mindset dan perilaku keuangan generasi muda di Indonesia. Lalu kita juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan, yang pada gilirannya kita dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Nah, melalui upaya ini, kami berkontribusi dalam mengurangi kriminalitas terkait penipuan investasi seperti investasi bodong ataupun judi-judi online. Kami juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan visi Indonesia maju pada tahun 2045 nanti. Nah, Soko Finansial juga berperan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, di mana kita ini memberikan independensi dalam mengelola keuangan. Mungkin di next slide, Kak. Halo Kak, next slide. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, Soko Finansial ini menawarkan berbagai kelas-kelas yang mencakup berbagai topik penting nih, mulai dari cara menghasilkan uang hingga nanti proteksi keuangan. Nah, yang pertama yaitu kelas How to Make Money. Nah, di kelas ini kita membantu peserta memahami berbagai cara untuk menghasilkan uang, baik melalui pekerjaan konvensional, bisnis online, investasi, ataupun usaha sampingan lainnya. Nah, di sini peserta bakal pelajarin bagaimana self-development, mempelajari strategi praktis untuk meningkatkan pendapatan secara efektif. Nah, di sini juga kita belajar tentang pentingnya memiliki sumber pendapatan dan bagaimana sih cara mengoptimalkannya. Lalu yang kedua, yaitu mindset keuangan yang sehat. Nah, di kelas ini kita fokus pada membentuk pola pikir yang benar dan sehat terkait keuangan, di mana kita bakal mengubah pandangan negatif menjadi positif dan mengenalkan kebiasaan yang mendukung keuangan yang bijaksana. Kita juga menghindari hutang yang tidak perlu dan membuat keputusan keuangan yang cerdas. Nah, nanti kita di sini bakal belajar gimana sih cara mengatasi tantangan psikologis terkait uang dan membangun hubungan yang lebih baik dengan keuangan. Lalu yang ketiga ada kelas dana darurat dan dana pensiun. Nah, di sini kita memberikan pemahaman ke peserta tentang pentingnya dana darurat dan dana pensiun dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, di sini peserta bakal diajarin gimana membangun dan mengelola dana darurat serta merencanakan keuangan pensiun dengan bijaksana. Kelas ini bakal membahas pentingnya memiliki dana darurat dan dana pensiun, bagaimana cara menabung untuk masa depan, dan bagaimana cara mengelola dana darurat dan dana pensiun. Lalu yang keempat ada kelas analisa investasi. Nah, kelas ini bakal dibimbing melalui proses analisis investasi, termasuk pemahaman yang mendalam tentang berbagai instrumen atau jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bakal belajar nih cara melakukan riset dan menganalisis investasi, mengevaluasi risiko, dan membuat portofolio yang seimbang untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Lalu juga kita mempelajari analisa proteksi keuangan, di mana kelas ini fokus pada pentingnya asuransi dan perlindungan keuangan, misalnya dalam menghadapi risiko kehidupan, yaitu seperti penyakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Nah, nantinya di sini kita akan memahami gimana jenis-jenis asuransi yang tersedia,
cara kerjanya gimana, dan gimana cara memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita, serta merencanakan perlindungan keuangan yang kokoh. Karena setelah kita udah punya pemasukan dan punya investasi, kita juga penting gimana sih cara memproteksi keuangan kita. Nah, dengan 5 kelas penting ini, Soko Finansial berusaha memberikan pengetahuan dan keterampilan yang praktis serta relevan bagi peserta agar dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan mencapai tujuan mereka dengan lebih percaya diri. Selanjutnya, selanjutnya ini beberapa dokumentasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di Soko Finansial. Yang pertama, kami itu sudah membuat seminar dan talk show, ada kelas keuangan offline, ada webinar online. Selanjutnya, ada forum grup discussion siswa dan di mahasiswa, ada juga kelas keuangan umum, tidak terbatas hanya generasi muda aja, terus juga melayani konsultasi one-on-one dan SGD program. Jadi kami di Soko Financial ini sangat bersemangat untuk melihat dampak positif yang dapat kita ciptakan bersama-sama dalam meningkatkan literasi keuangan generasi muda di Indonesia. Jadi dengan kelas-kelas yang menarik dan beragam tadi, kita berharap memberikan wawasan dan inspirasi baru bagi teman-teman semua dalam mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan itu menuju perubahan. Dan kita percaya bahwa kita dapat menciptakan masa depan finansial yang lebih cerah untuk kita semua. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut ataupun tertarik untuk bergabung dengan kelas Soko Edu ini, boleh banget nih hubungin Kak Putri sebagai kontak person yang tertera di layar masing-masing. Jadi semoga kita bisa ketemu dan berjumpa lagi di kelas-kelas menariknya Soko Edu ya. Yuk kita wujudin kebebasan dan kesuksesan finansial bersama Soko Finansial. Semoga bisa menambah insight dan wawasan untuk teman-teman semua. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Siva. Oke, terima kasih Kak Karunia atas penjelasannya mengenai kelas Soko Finansial. Gimana sih teman-teman, udah pada tertarik belum buat ngikutin kelas-kelas yang ada di Soko Finansial? Karena menurut aku itu semuanya berbentuk investasi ilmu ya teman-teman, karena kita bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari yang belum bisa memanajemen duitnya, kita bisa belajar di sini gitu. Jadi jangan lupa untuk kontak person yang ada di PPT tadi ya, ke Kak Putri. Siapa tahu panitia juga bisa naruh CP-nya di kolom chat ya teman-teman. Oke, tadi kita udah ngedengerin narasumber menjelaskan materi mengenai investasi. Terus kita udah sharing session, terus udah Q&A juga, terus jadi ice breaking. Terus pasti kalau di ice breaking ini kita dapat hadiah kan. Nah, aku mau ngomong ini, siapa udah gak sabar nih siapa pemenang yang ada di quiz tadi gitu. Mungkin aku langsung aja ya. Pengumuman kuis, ada pemenang kuis yang mendapatkan kelas Soko gratis, itu ada 2 orang. Aku hitung kali ya, kita bisa lihat bersama-sama di kolom chat di bawah kita itu. Oke, benar. Di layar kalian bisa dilihat. Oke, 1, 2, 3. Ayo, pemenang siapa? Wih, selamat untuk para pemenangnya, untuk Kak Aura dan Kak Arida. Jangan lupa untuk ngeklaim hadiah kelas Soko gratis kalian kepada panitia yang bertugas ya. Wih, lumayan nih, dapat kelas. Siapa tahu kita bisa sekelas bareng nggak sih, Kak? Congratulations ya, Kak, sekali lagi. Setelah pemenang kuis nih, alhamdulillah banget ya, Kak, mendapatkan ilmu dan kelas yang gratis gitu. Oke, lanjut aja nih. Aku mau ngumumin pemenang story. Tapi sebelum itu, aku mau extend nih buat teman-teman yang masih belum mengupload story mengenai webinar hari ini. Tolong di-upload ya teman-teman. Siapa tahu nih, kalian yang belum upload adalah orang yang beruntung. Nah, makanya aku mau nge-extend pengumuman untuk pemenang story terinteraktif ada di jam 2 siang hari ini aja. Jadi jangan melewati jam 2 siang, karena siapa tahu kalian adalah salah satu dari 4 orang yang beruntung. Jadi jangan lupa ya teman-teman buat nge-upload webinar hari ini ke story kalian, dan jangan lupa mention Instagram kita yaitu Soko Finansial. Oke, aku udah terlalu banyak ngomong gitu, agak aus karena lagi puasa gitu kan ya. Terus di sini udah azan juga di Malang ya. Mungkin ini adalah
ujung rangkaian acara webinar hari ini. Kan sedih nggak? Karena aku pribadi lumayan sedih ya, karena ini sebuah bentuk apresiasi buat diriku untuk berani menjadi MC kali ini ya, memulai MC lagi, terakhir 2022. Oke, mungkin langsung aja ya. Sampailah kita di penghujung acara webinar hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, menyimak dan berpartisipasi pada webinar pada siang hari ini. Dan aku, Syifa Aprilia, selaku MC, ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan perbuatan ataupun perkataan. Nah, sebelum aku benar-benar mengakhiri webinar hari ini, aku boleh minta tolong buat teman-teman yang di sini yang udah join webinar untuk mengisi link presensi yang akan ditaruh oleh panitia di link di kolom chat di bawah. Jadi teman-teman bisa tolong mengisi link presensi. Nah, oke, sambil menunggukan mengisi link presensi, aku juga mau ngasih tahu nih kalau misalkan sebelum benar-benar berakhir kita akan ada sesi dokumentasi. Jadi teman-teman selagi mengisi link presensi, kalian juga bisa rapihin rambut, rapihin jilbab, memakai lip tint gitu, biar cantik gitu pas di foto. Jadi aku juga punya kenang-kenangan nih kalau misalkan hari ini kita tuh sharing-sharing bareng mengenai investasi, teman-teman. Aku tunggu mungkin sampai 11.50 kali ya. Oke, jangan lupa on cam juga teman-teman, nanti biar kita bisa ngupload story bareng-bareng. Terus biar kita bisa bertemu, siapa tahu di webinar-webinar selanjutnya. Jangan lupa diisi link presensinya. Wih, masih sedikit nih yang on cam. Ayo, on cam lagi biar kita bisa foto bareng, kita bisa mengenangkan hari ini, webinar hari ini, bertemakan investasi gitu ya. Siapa tahu di sini kita bisa jago investasi, ya nggak sih? Iya, bisa aja. Betul banget. Oke. Ayo, teman-teman yang belum on cam. Oke, udah 11.50, nanti bisa dilanjutin juga presensinya, dan sekarang kita langsung lanjut nggak sih ke sesi dokumentasi? Ya nggak? Iya dong. Untuk operator Kak Zaki, udah ready belum Kak Zaki? Sudah ready. Yeay, Oke. oke. Nanti tolong aba-aba ya Kak Zaki. Oke, baik. Ini udah siap semua nih? Udah siap belum Udah. nih teman-teman? Siap. Coba reaksinya belum? Jempolnya. Kita lihat jempolnya. Asik. Oke, siap. Oke, mungkin langsung aja Kak Zaki. Oke. Ini saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Lagi ya, ganti gaya. 3, 2, 1. Lagi, sekali lagi. Boleh. 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Zaki. Oke teman-teman, kayaknya ini kita benar-benar udah berpisah ya di sini. Tapi jangan sedih karena kita masih ada webinar-webinar selanjutnya yang tentunya akan membahas mengenai finansial ataupun self development. Jadi stay tune terus di Instagram kita Soko Finansial, dan aku sebagai MC ingin see you on the next webinar.